Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan Qin Mu yang mengalahkan klonnya sendiri, hasil buatan Yang Mulia Hao. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Qi Jiwi menatap orang-orang di kapal, ekspresinya suram. Ini adalah orang-orang di daftar pemuda yang hebat dan daftar talenta ilahi. Ada banyak anak muda di surga celestial. Untuk memotivasi orang-orang muda ini, surga celestial menciptakan daftar bakat roh, daftar pemuda yang hebat, dan daftar bakat ilahi. Daftar talenta ilahi dimaksudkan untuk memberi peringkat pada para murid yang mulia surgawi, dewa-dewa kuno, raja surgawi, keempat dewa, dan pangeran. Daftar pemuda yang hebat dimaksudkan untuk murid dari keluarga yang berpengaruh, sedangkan daftar bakat roh dimaksudkan untuk rakyat jelata dan orang biasa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang ini datang dengan niat jahat. Saya tahu tidak ada yang baik yang akan terjadi dari perjalanan Master Sekte Qin ke surga celestial. Ini adalah lelucon bahwa dia berpikir tidak ada yang berani menyentuh atau membunuhnya. Jika langit surgawi ingin membunuh, belum lagi yang mulia surgawi, mereka bahkan akan membunuh raja surgawi. Orang-orang ini mendekat. Kapal mereka berhenti ketika mereka bersiap untuk turun. Qi Jiwi berbisik, pasti mereka di sini untuk membuat masalah, mencari alasan untuk membunuh Master Sekte Qin. Saudara kedua, jangan ikut campur. Biarkan saya menerimanya. Mereka terikat untuk memberikan wajah kepada murid Dewa Merah dan Dewa Hitam. Namun, saya hanya bisa melindungi Anda, bukan Cult Master Qin. Dia juga menoleh ke Yan Er dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika Master Sekte Qin menghadapi bahaya, Anda tidak akan bereaksi juga. Bagaimanapun, kita berada di surga celestial. Mereka mungkin memiliki beberapa kekhawatiran membunuh Master Sekte Qin, tetapi bukan kamu. Dia tidak menunggu jawaban Kilin Naga atau Yan Er dan maju sendiri, tertawa terbahak-bahak. Semuanya, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa yang membawamu ke kolam giok? Oh, ini saudara Jiwi. Seorang pria berdiri kuning di depan tertawa. Saya mendengar bahwa Brother Jiwi belum kembali untuk waktu yang lama setelah turun ke batas bawah. Karena ini, saya pikir Anda akan terbunuh. Saya tidak berharap Anda masih hidup. Sungguh, surga itu buta? Qi Jiwi tertawa dingin. Terima kasih atas berkahmu. Orang yang baik akan menerima bantuan surga. Saya benar-benar diberkati, jadi tak perlu dikatakan, saya masih hidup. Seorang gadis halus dan tampak elegan dengan sayap di punggungnya memandang ke arah Laut Giok, tempat Qin Mu dan Yun Jianli berada. Dia berkata dengan penuh minat, itu yang mulia Mu dan Yun Jianli bertukar pukulan sebelumnya, kan? Memang, itu sangat kuat. Seni ilahi mereka tidak terbatas. Itu hampir membuatku terlalu takut untuk datang ke sini. Yang mulia surgawi secara alami memiliki kemampuan seperti itu. Seorang Taois lain tertawa. Yang mulia Mu datang dari tempat kecil-kecil di batas bawah, jadi luar biasa kemampuannya bisa cocok dengan Yun Jianli. Semua orang mengangguk dan tersenyum. Tidak heran kalau Udik dari perbatasan bawah menyebutnya sebagai Overlord Body of Eternal Peace. Dia memang punya bakat. Tiba-tiba, kekuatan Yun Jianli meledak sekali lagi, membuat semua orang terkejut. Mereka ingin terus bertarung, namun, ini berbeda dari sebelumnya. Yun Jianli mengangkat telapak tangannya saat rune terbang dengan marah, membentuk penampakan surga Han surgawi surga. Banyak bintang terbentuk saat aula tahta dan kota-kota dewa muncul satu demi satu. Runenya yang keras membangun banyak dewa yang tampak kuno, masing-masing dengan penampakan mereka. Jumlah dewa meningkat ketika istana celestial hampir selesai. Setelah selesai, surga Han surgawi tampak seolah-olah itu telah terwujud dari masa lalu menjadi kenyataan. Di dalam Luminous Sky Hall of the Heaven Han Celestial Heavens, seorang kaisar surgawi tampaknya dihidupkan kembali. Suara dao yang keras dan jelas tiba-tiba terdengar di seluruh Laut Giok, benar-benar memekakkan telinga. Bahkan ekspresi orang-orang terkemuka dari daftar pemuda yang hebat dan daftar talenta ilahi langsung berubah. Yun Jianli tidak pernah menampilkan seni pamungkas ini di depan siapapun sebelumnya, berarti itu harus menjadi seni ilahi besar yang baru-baru ini ia ciptakan. Qi dan darahnya sangat kuat, dan auranya tak tertandingi, menakuti ketakutan dan ketakutan di hati orang-orang. Tepat pada saat ini, Yun Jianli sepenuhnya melepaskan kekuatan seni ilahi yang besar ini. Mudra ini memungkinkan Yun Jianli untuk menerobos ke dunia yang dia tidak pernah bisa capai di masa lalu, membuat hati batinnya jernih dan cerah. Di masa lalu, ia tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan dari langkah ini. Namun, ketika menghadapi musuh yang kuat seperti Qin Mu, dia akhirnya bisa meletakkan pengekangan dan kekhawatirannya, menampilkan aspirasi dan cita-citanya tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, langkah ini sudah sempurna. Sesaat kemudian, pedang terbang keluar, penuh dengan surga Han. Cahaya pedang Qin Mu luar biasa tajam. Itu menembus surga Han surgawi surga dan membunuh kaisar surgawi di Luminous Sky Hall. Cahaya pedangnya kemudian menusuk ke tubuh Yun Jianli. Yun Jianli mendengar ledakan keras, dan jembatan ilahi tiba-tiba rusak oleh pedang Qin Mu. Harta karun ilahi jembatan ilahinya hancur dan runtuh.
Di depan Slow Winding Pavilion, banyak ahli muda di daftar pemuda indah yang bergengsi dan Divine Talents List menemukan diri mereka dengan mata terbuka lebar. Mereka menatap adegan di depan mereka dengan tercengang, menyaksikan Qin Mu menarik pedangnya dari tubuh Yun Jianli dengan darah menetes keluar. Hanya satu langkah yang diperlukan. Qin Mu hanya menggunakan satu gerakan dan mengalahkan Yun Jianli yang tampaknya tak terkalahkan. Tidak hanya dia mengalahkannya dengan satu serangan, dia juga menghancurkan jembatan ilahi, mengirimnya ke alam kehidupan dan kematian dari alam jembatan ilahi. Namun, ini bukan kejadian yang paling menakutkan, karena kejadian yang paling menakutkan adalah bagaimana harta karun jembatan ilahi Yun Jianli dilenyapkan. Dengan kata lain, Yun Jianli tidak pernah bisa berkultivasi kembali ke alam jembatan ilahi dalam kehidupan ini. Dia sekarang terjebak sebagai seorang praktisi seni ilahi dalam alam kehidupan dan kematian tanpa peluang menjadi dewa. Padahal, ini mungkin tidak terlalu buruk untuk Yun Jianli. Setelah semua, ahli waris laki-laki dari keluarga Yun diganggu dengan penyakit yang akan membunuh mereka jika mereka mengolah ke alam jembatan ilahi. Sekarang Qin Mu telah menghancurkan jembatan ilahi, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Namun, bagi orang lain, fakta itu terlalu mengerikan. Kerumunan menggigil ketakutan. Jika mereka menghadapi langkah Yun Jianli, peluang kemenangan mereka akan tipis. Namun, mereka semua takut kemungkinan gagal menghindari pedang Qin Mu, yang akan membuat mereka menderita nasib yang sama seperti Yun Jianli. Mereka semua mau tidak mau memiliki adegan pedang Qin Mu menusuk mereka dicetak ke dalam ingatan mereka. Terlepas dari berapa kali mereka mencoba menyimpulkannya, mereka masih tidak dapat menghindarinya. Tiba-tiba, wanita dengan kepala burung itu terkekeh dan berkata, "Saya tiba-tiba ingat bahwa ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, dan dengan demikian, saya akan pergi dulu. Saya akan datang dan memberikan penghormatan kepada Anda, Yang Mulia, hari lain. Selamat tinggal." Sayap di belakang tubuhnya terbuka lebar, sementara yang lain mulai berjalan pergi. Qin Mu berjalan ke depan sambil memegang Yun Jianli di lengannya dan berkata dengan suara yang jelas, "Karena semua orang sudah ada di sini, mengapa tidak tinggal sebentar dulu sebelum pergi?" Orang-orang yang tidak mengerti situasinya mungkin berpikir bahwa saya, Yang Mulia Mu, tidak mengerti bagaimana memperlakukan tamu dengan benar, menghasilkan rumor. Wanita dengan kepala burung, yang bermaksud terbang, menemukan tubuhnya membeku. Dia tidak berani bergerak. Yang lain tidak lebih baik, keringat dingin muncul di dahi mereka. Qin Mu tersenyum lembut dengan bibir merah dan gigi putih yang sempurna saat dia meyakinkan mereka, mengatakan, "Jangan gugup, semua orang, kita dari batas bawah tidak makan orang lain." Namun, dari sudut pandang massa, senyumnya adalah puncak teror dan kejahatan. Meskipun mereka adalah anak-anak yang disukai oleh surga di daftar pemuda yang hebat dan daftar talenta ilahi, mereka merasa bahwa mereka semua terlalu lemah untuk menahan serangan Qin Mu. Wanita dengan kepala burung itu bergumam, "Apakah orang-orang dari batas bawah makan setengah dewa?" Tanpa menjawab, Qin Mu membantu Yun Jianli ke pulau di depan pavilion berliku lambat dan menghela nafas tanpa daya. "Brother Yun, saya awalnya bermaksud membunuh sekelompok ahli muda yang buta dari surga untuk membangun otoritas saya. Sekarang setelah Anda mengizinkan saya untuk menyerang dengan kekuatan penuh saya, bagaimana saya membunuh mereka untuk memamerkan kekuatan saya sekarang?" Kerumunan merasakan dingin di duri mereka ketika mereka memandangnya, benar-benar diliputi ketakutan. Qin Mu melontarkan senyum sederhana dan mengamati sekelilingnya, meminta maaf, "Aku tidak berbicara tentang membunuh kalian, jadi jangan khawatir. Apa tujuan dari tantangan ini bagi Anda?" Dia memandang massa dengan penuh semangat, yang membungkam mereka saat mereka menggelengkan kepala. Qin Mu tetap sangat kecewa. Tubuh Yun Jianli tumbuh semakin lemah karena cedera, tetapi meskipun serangan Qin Mu merusak jembatan ilahi, ekspresinya tetap tidak berubah. Sepertinya yang terluka bukan dia, karena dia tampaknya tidak kecewa dengan penghancuran harta karun jembatan ilahinya. Dia bahkan tertawa dan berkata, "Mengapa menyerang generasi yang lebih muda untuk memamerkan kekuatanmu?" Qin Mu membalas tertawa. "Kamu benar, hanya saja ranahku tidak cukup tinggi. Jika itu adalah dewa yang menyerang, aku tidak akan bisa membela diri." Yun Jianli terus batuk sambil memperingatkan massa, mengatakan, "Jangan percaya padanya. Dia hanya ingin membangun kekuatannya dengan membunuh para dewa. Jika Anda banyak memanggil saudara senior Anda, kebanyakan dari mereka akan mati di tangannya." Massa menatap mereka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Saat Qin Mu membantu Yun Jianli untuk melewati mereka, Qi Jiwi mengikuti mereka dengan tergesa-gesa, juga membantu Yun Jianli sebelum diam-diam menggerutu, "Kultus Master Qin, saya pikir Anda memukulnya terlalu keras. Jembatan ilahi saudara Yun telah diiris terpisah. Sepertinya nenek keluarganya tidak akan memaafkanmu." Qi Jiwi dengan dingin melanjutkan lelucon itu dan berkata, "Jika Anda tidak tahu, tanyakan orang lain. Siapa yang di surga tidak tahu bahwa nenek keluarga Yun Anda menjaga anak-anak mereka dengan sayang? Master Sekte Qin, apa yang telah Anda lakukan adalah seperti menyerang sarang lebah besar." Qin Mu menjawab,
Memotong jembatan ilahi saudara Yun adalah disengaja, karena memungkinkannya untuk mencoba hasil reformasi perdamaian abadi, harta karun surgawi sungai celestial. Kamu juga banyak yang datang. Dia memberi isyarat agar mereka datang dan melanjutkan. Sebelumnya, saya membuka forum dan memberi kuliah di sini untuk memberikan teknik menjadi dewa. Itu sejuta tahun yang lalu. Hari ini, saya akan melakukannya di sini lagi. Orang-orang di daftar pemuda indah dan daftar talenta ilahi saling memandang ketika mereka dengan enggan mengikutinya ke pavilion lambat berangin. Qin Mu menjelaskan, harta karun surgawi sungai surgawi adalah hasil dari reformasi perdamaian abadi. Meskipun jembatan ilahi harta karun ilahi biasanya diwariskan, itu tidak selalu terjadi. Sungai celestial menghubungkan semua dunia, ia membuka akses ke kehidupan dan kematian dan menghubungkan ke istana celestial. Mata Yun Jianli segera menyala. Masa dalam pavilion berliku lambat bergidik ketika memikirkan inti dari apa yang dikatakan Qin Mu. Qin Mu melanjutkan, setelah seseorang berkultivasi ke alam istana surgawi dan menjadi dewa, pentingnya 7 harta ilahi yang dibudidayakan oleh praktisi seni ilahi menjadi minimal. Mereka pada dasarnya menjadi pelengkap realm istana surgawi. Namun, dalam kasus harta karun surgawi sungai, kekuatan istana surgawi dapat menampung harta karun ilahi dan meningkatkan kekuatannya. Kekuatan sihir pengguna juga akan lebih padat daripada jika dibudidayakan secara tradisional, yang juga sangat bermanfaat bagi para dewa. Wanita dengan kepala burung itu tiba-tiba memotongnya, bertanya, "Yang mulia, atas semua pujian yang Anda nyanyikan tentang kekayaan ilahi sungai surgawi, mengapa langit surgawi tidak terpikirkan untuk mengganti kekayaan ilahi jembatan ilahi dengan kekayaan surgawi sungai celestial?" Qin menatapnya dan mengungkapkan keraguan dalam dirinya di wajahnya. Wanita itu melanjutkan, "Saya Kuei Jingsui dari daftar pemuda yang hebat, murid Tai Lao." Tai Lao? Qin belum pernah mendengar tentang dewa ini dan tertawa. Yang mana dari para dewa langit surgawi yang akan peduli dengan harta ilahi setelah berkultivasi ke alam istana langit? Ini hanyalah batu loncatan menuju kesuksesan. Apa yang mereka pedulikan adalah realm surga surgawi. Begitu mereka mendengar tentang alam surgawi-surgawi, semua pikiran mereka terfokus padanya. Adapun praktisi seni ilahi seperti Anda, apakah Anda berani mempertanyakan Tuan Ilahi Anda? Apakah Anda berani mempertanyakan teknik budidaya harta ilahi yang mereka warisi? Jika ada keraguan yang diungkapkan, maka akan ada kemungkinan untuk membuka harta karun surgawi sungai celestial. Masa terpana sebelum mengingat kembali proses kultivasi mereka. Sebagai pemuda paling berbakat di surga celestial, mereka tidak pernah berpikir untuk menyingkirkan harta karun jembatan ilahi. Inovasi terbesar mereka mungkin adalah sepasang seni ilahi dari ciptaan mereka sendiri. Bagi mereka, setiap ranah tetap adalah hukum yang seharusnya tidak dipertanyakan sama sekali. Qin Mu berkomentar, ini berbeda di batas bawah. Di bawah sana, jembatan ilahi banyak orang hancur. Oleh karena itu, banyak orang yang meneliti bagaimana memodifikasi harta ilahi, bagaimana terobosan menggunakan pengetahuan saat ini. Reformasi perdamaian abadi dan penolakan mereka untuk mengikuti cara nenek moyang dan penolakan untuk menyembah dewa-dewa kuno, surga celestial, dan yang mulia surgawi yang memungkinkan mereka untuk mereformasi dan memiliki harta karun Divine River surgawi. Setelah masa mendengar kata reformasi, mereka tidak bisa menahan rasa dingin. Tiba-tiba, seorang pemuda bangkit dan gemetar dengan suara serak, berkata, "Aku tidak akan mendengarkan lagi. Maafkan saya karena takut-takut, Yang Mulia, saya akan pergi dulu." Qin Mu bertanya dengan prihatin, "Apakah Anda tidak ingin tahu bagaimana membuka harta karun surgawi sungai surgawi?" "Aku ingin." Tawa orang itu mirip tangisan ketika dia memprotes, "Namun, saya tidak berani mendengarkan. Saya khawatir jika saya mendengarkan harta karun surgawi sungai surgawi Anda, saya akan mati secara misterius." Dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Beberapa orang lain juga bangkit dan pergi. Yang lain ingin pergi juga, tetapi harta karun surgawi sungai terlalu menggoda, yang membuat mereka ragu. Mata Qi Jiwi berbinar saat dia bangkit dan berkata, "Aku akan mengantar mereka keluar." Qin Mu tersenyum sambil terus memberi kuliah tentang cara membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Qin Mu menjelaskan beberapa teknik untuk memahami sungai surgawi, menabur keraguan di banyak anak muda di pavilion lambat berangin. Meskipun mereka menghafal teknik untuk memahami sungai celestial, mereka tidak berani mencobanya. Yun Jianli tertawa berkata, "Yah, kalau begitu biarkan orang yang akan mati seperti saya mencoba membuka harta karun surgawi sungai surgawi." Kuei Jingsui merasa sulit untuk percaya dan menekan suara sebelum berkata, "Pangeran Yun, apakah Anda yakin bahwa Anda bersedia untuk meninggalkan harta karun jembatan ilahi yang leluhur Anda, Yang Mulia Yun Mulia dibuka? Tidakkah Anda akan mengkhianati Yang Mulia Yun Yang Mulia?" Yun Jianli menggelengkan kepalanya, membantah, dia tidak akan berpikiran sempit. "Saya berpikir bahwa jika dia melihat harta karun surgawi-surgawi yang mulia Mu, dia akan bersorak kegirangan dan dengan rela mencabut harta ilahi jembatan ilahi miliknya juga." Kuei Jingsui berbisik, "Ini reformasi.
Anda harus berpikir dengan hati-hati, reformasi berarti memberontak. Yun Jianli menertawakannya. Ketakutan apa yang dimiliki seseorang akan mati? Sungai Celestial memiliki anak-anak sungai yang mengalir ke kolam giok, yang membuat kekuatan Sungai Celestial juga cukup padat di sini. Dia segera mencoba memanfaatkan teknik pemahaman yang diberikan oleh Qin Mu. Dia sangat berbakat, bahkan lebih dari generasi kaisar manusia. Dengan demikian, ia dapat dengan cepat memahami trik dan menarik kekuatan sungai surgawi. Yang terlihat hanyalah ada sungai surgawi yang perlahan-lahan terbentuk di sekitarnya, bertambah panjang. Yun Jianli mengumpulkan kekuatan dan menunggu saat yang tepat untuk mencapai terobosannya. Seiring waktu berlalu, semua orang memandangnya dengan gugup. Jika Yun Jianli bisa membuka harta karun surgawi sungai surgawi, itu berarti bahwa jalan yang ditunjukkan Qin Mu itu layak. Segera, sungai celestial yang mengorbit Yun Jianli bergegas masuk ke tubuhnya. Menemani itu adalah suara memekakkan telinga. Tubuh Yun Jianli bergetar ketika ritme penasaran terpancar dari tubuhnya. Itu adalah jenis suara Dao, yang ritme menyerupai pasang surut dari sungai surgawi yang meledak. Itu melintasi dunia, dari istana surga celestial surga ke dunia manusia, sebelum menuju ke Ruins of En dan Youdu. Ritme yang memikat membuat orang-orang menikmati itu secara tak terkendali. Yun Jianli terkejut dan senang saat dia secara obsesif memeriksa harta ilahi sendiri. Air dari sungai celestial segera mengalir dari istana celestial dan menembus semua harta ilahinya, mengalir ke Youdu untuk membentuk satu siklus besar. Apakah kita harus mengolah harta karun surgawi sungai celestial juga? Kue Jingsui bergumam. Yang lain bersemangat untuk mencoba, tetapi kekhawatiran yang mendalam di dalam diri mereka mencegah mereka melakukannya. Qin Msu berkata dengan makna mendalam, semua orang di sini memiliki pilihan apakah akan menumbuhkan harta karun surgawi sungai celestial atau tidak. Namun, jika suatu hari, langit celestial menyatakan perang di batas bawah, Anda banyak yang akan mati di tangan batas bawah. Kalian banyak di sini bisa mengolah harta karun surgawi sungai, tetapi orang-orang yang menginginkan hidupmu akan menjadi tuan ilahi atau dewa-dewa lain. Kue Jingsui merasa kedinginan sebelum dia tertawa. Jangan mencoba menakuti kita, yang mulia. Tuan kita dapat membuka kembali harta karun surgawi sungai celestial juga. Mereka membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Mereka harus mengubah teknik mereka sendiri dari harta karun ilahi embrio roh. Jika mereka gagal, mereka harus memulai kembali melalui reinkarnasi, yang akan mengharuskan mereka untuk melepaskan status mereka saat ini dan bahkan hidup. Alasan mengapa langit surga ingin menghapus batas bawah adalah karena mereka tidak ingin berubah sama sekali. Qin Mu merasa terguncang di dalam hatinya saat mata ketiganya terbuka lebar. Setelah beberapa pemeriksaan, ia menyimpulkan, setelah Anda membuka harta karun surgawi sungai surgawi, kekuatan Anda meningkat pesat. Dengan demikian, Anda sekarang lebih dekat dengan tanggal kematian Anda. Yun Jianli tersenyum sebagai balasan. Meskipun kematianku akan segera datang, kematianmu lebih cepat. Sekarang setelah kamu bertanggung jawab atas begitu banyak nyawa, akan ada dewa-dewa tinggi yang mengincarmu. Qin Mu dengan santai menjawab, ada banyak orang yang ingin aku mati di surga celestial, tetapi ada juga banyak orang yang ingin menghindari itu. Ini karena bagaimana aku bukan hanya Mu yang mulia surgawi dan salah satu dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi tetapi juga penyihir agung yang tak terkalahkan. Yun Jianli merasakan hawa dingin di punggungnya sebelum dia menghela nafas. Saya sekarang mengerti mengapa Anda bersikeras datang ke surga celestial, bahkan dengan risiko hidup Anda. Jika Anda tetap di alam primordial, konflik dalam surga celestial bisa ditekan. Namun, kedatangan Anda memicu konflik internal di dalam surga celestial, menyebabkan mereka meledak dan memecah surga celestial. Setelah ini, langit surgawi tidak akan lagi fokus pada batas bawah dan sebaliknya akan fokus pada penanganan krisis internal. Yang mulia Mu, apakah rencanamu selalu dalam? Qin Mu samar-samar tersenyum ketika berkata, di bawah, apa yang kita miliki adalah pengembara yang tua dan berpengalaman. Saya diperankan oleh para pengembara ini untuk membantu memulai bencana damai abadi. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada bandingannya dengan itu. Tiba-tiba, langit perlahan berubah gelap, dan Qin Mu terpaksa menghentikan budidaya dan keluar dari paviliun berliku lambat dengan cepat. Paviliun berliku lambat adalah tempat tinggal permaisuri surgawi dan harus berseri selamanya. Tidak mungkin langit di sini menjadi gelap. Namun, pada saat ini, benda langit di langit berubah gelap, dan bintang-bintang memudar. Warna langit menyerupai senja. Banyak pelayan istana Slow Winding Pavilion muncul, dan beberapa buru-buru mencari lentera untuk digantung. Yun Jianli, Yun Chuxiu, dan Qi Jiwi juga berjalan keluar untuk melihat langit. Di langit, matahari juga perlahan memudar sementara bulan redup. Ketika cahaya bulan menjadi tidak mungkin untuk diamati, bintang-bintang menghilang dari langit, warna malam menjadi lebih padat dan lebih padat. Pembantu istana lainnya sibuk menyalakan lentera dan menggantungnya, jadi tidak ada jawaban. Jumlah lampu di paviliun lambat berputar tumbuh,
dan itu menjadi sangat mencolok dalam kegelapan. Yun Jianli menyadari situasinya dan berlari ke paviliun berliku lambat, berteriak, "Ini tidak baik. Jangan menyalakan lentera. Cepat padamkan mereka." Qin Mu menahannya dan berkata, "Jangan terlalu cemas, Brother Yun, mari kita lihat sisi mana yang lebih kuat." Keringat dingin muncul di dahi Yun Jianli saat Yun Chuxiu dengan aneh memeriksa sekelilingnya sebelum berseru, "Ada sesuatu yang mendekat di Laut Giok." Sesuatu datang dari anak sungai dari Sungai Celestial dan memasuki Laut Giok. Dalam kegelapan, ombak tiba-tiba naik dari permukaan Laut Giok dan menjulang di atas langit. Itu setinggi dinding yang menghubungkan langit dan bumi dan mendekati Slow Winding Pavilion dengan kecepatan yang mengerikan. Petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergemuruh di langit. Seluruh kolam jade telah diam-diam diselimuti oleh awan gelap, dan di dalamnya, percikan muncul tiba-tiba. Bunga api tumbuh lebih cerah, dan mereka menyalakan awan gelap sehingga mereka akan membakar mereka. Segera, dari awan-awan, wajah jahat milik Raja Surgawi dengan kumis keriting terlihat. Petir membentuk kumisnya, dan menyebar ke segala arah, seolah-olah itu adalah tarian kacau oleh naga keriting. Mengerikan sekali! Yun Jianli menggelengkan kepalanya, membantah, dia tidak akan berpikiran sempit. Saya berpikir bahwa jika dia melihat harta karun surgawi-surgawi yang mulia Mu, dia akan bersorak kegirangan dan dengan rela mencabut harta ilahi jembatan ilahi miliknya juga. Kui Jingsui berbisik, "Ini reformasi. Anda harus berpikir dengan hati-hati, reformasi berarti memberontak." Yun Jianli menertawakannya. Ketakutan apa yang dimiliki seseorang akan mati? Sungai Celestial memiliki anak-anak sungai yang mengalir ke kolam giok, yang membuat kekuatan Sungai Celestial juga cukup padat di sini. Dia segera mencoba memanfaatkan teknik pemahaman yang diberikan oleh Qin Mu. Dia sangat berbakat, bahkan lebih dari generasi kaisar manusia. Dengan demikian, ia dapat dengan cepat memahami trik dan menarik kekuatan sungai surgawi. Yang terlihat hanyalah ada sungai surgawi yang perlahan-lahan terbentuk di sekitarnya, bertambah panjang. Yun Jianli mengumpulkan kekuatan dan menunggu saat yang tepat untuk mencapai terobosannya. Seiring waktu berlalu, semua orang memandangnya dengan gugup. Jika Yun Jianli bisa membuka harta karun surgawi sungai surgawi, itu berarti bahwa jalan yang ditunjukkan Qin Mu itu layak. Segera, sungai celestial yang mengorbit Yun Jianli bergegas masuk ke tubuhnya. Menemani itu adalah suara memekakkan telinga. Tubuh Yun Jianli bergetar ketika ritme penasaran terpancar dari tubuhnya. Itu adalah jenis suara Dao, yang ritme menyerupai pasang surut dari sungai surgawi yang meledak. Itu melintasi dunia, dari istana surga celestial surga ke dunia manusia, sebelum menuju ke Ruins of En dan Youdu. Ritme yang memikat membuat orang-orang menikmati itu secara tak terkendali. Yun Jianli terkejut dan senang saat dia secara obsesif memeriksa harta ilahi sendiri. Air dari sungai celestial segera mengalir dari istana celestial dan menembus semua harta ilahinya, mengalir ke Youdu untuk membentuk satu siklus besar. Apakah kita harus mengolah harta karun surgawi sungai celestial juga? Kui Jingsui bergumam. Yang lain bersemangat untuk mencoba, tetapi kekhawatiran yang mendalam di dalam diri mereka mencegah mereka melakukannya. Qin Msu berkata dengan makna mendalam, semua orang di sini memiliki pilihan apakah akan menumbuhkan harta karun surgawi sungai celestial atau tidak. Namun, jika suatu hari, langit celestial menyatakan perang di batas bawah, Anda banyak yang akan mati di tangan batas bawah. Kalian banyak di sini bisa mengolah harta karun surgawi sungai, tetapi orang-orang yang menginginkan hidupmu akan menjadi tuan ilahi atau dewa-dewa lain. Kui Jingsui merasa kedinginan sebelum dia tertawa. Jangan mencoba menakuti kita, yang mulia. Tuan kita dapat membuka kembali harta karun surgawi sungai celestial juga. Mereka membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Qin Mu tertawa terbahak-bahak. Mereka harus mengubah teknik mereka sendiri dari harta karun ilahi embrio roh. Jika mereka gagal, mereka harus memulai kembali melalui reinkarnasi, yang akan mengharuskan mereka untuk melepaskan status mereka saat ini dan bahkan hidup. Alasan mengapa langit surga ingin menghapus batas bawah adalah karena mereka tidak ingin berubah sama sekali. Qin Mu merasa terguncang di dalam hatinya saat mata ketiganya terbuka lebar. Setelah beberapa pemeriksaan, ia menyimpulkan, setelah Anda membuka harta karun surgawi sungai surgawi, kekuatan Anda meningkat pesat. Dengan demikian, Anda sekarang lebih dekat dengan tanggal kematian Anda. Yun Jianli tersenyum sebagai balasan. Meskipun kematianku akan segera datang, kematianmu lebih cepat. Sekarang setelah kamu bertanggung jawab atas begitu banyak nyawa, akan ada dewa-dewa tinggi yang mengincarmu. Qin Mu dengan santai menjawab, ada banyak orang yang ingin aku mati di surga celestial, tetapi ada juga banyak orang yang ingin menghindari itu. Ini karena bagaimana aku bukan hanya Mu yang mulia surgawi dan salah satu dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi tetapi juga penyihir agung yang tak terkalahkan. Yun Jianli merasakan hawa dingin di punggungnya sebelum dia menghela nafas. Saya sekarang mengerti mengapa Anda bersikeras datang ke surga celestial, bahkan dengan risiko hidup Anda. Jika Anda tetap di alam primordial,
konflik dalam surga celestial bisa ditekan. Namun, kedatangan Anda memicu konflik internal di dalam surga celestial, menyebabkan mereka meledak dan memecah surga celestial. Setelah ini, langit surgawi tidak akan lagi fokus pada batas bawah dan sebaliknya akan fokus pada penanganan krisis internal. Yang Mulia MU, apakah rencanamu selalu dalam? Qin Mu samar-samar tersenyum ketika berkata, di bawah, apa yang kita miliki adalah pengembara yang tua dan berpengalaman. Saya diperankan oleh para pengembara ini untuk membantu memulai bencana damai abadi. Apa yang saya lakukan sekarang tidak ada bandingannya dengan itu. Tiba-tiba, langit perlahan berubah gelap, dan Qin Mu terpaksa menghentikan budidaya dan keluar dari paviliun berliku lambat dengan cepat. Paviliun berliku lambat adalah tempat tinggal permaisuri surgawi dan harus berseri selamanya. Tidak mungkin langit di sini menjadi gelap. Namun, pada saat ini, benda langit di langit berubah gelap, dan bintang-bintang memudar. Warna langit menyerupai senja. Banyak pelayan istana Slow Winding Pavilion muncul, dan beberapa buru-buru mencari lentera untuk digantung. Yun Jianli, Yun Chuxiu, dan Qi Jiwi juga berjalan keluar untuk melihat langit. Di langit, matahari juga perlahan memudar sementara bulan redup. Ketika cahaya bulan menjadi tidak mungkin untuk diamati, bintang-bintang menghilang dari langit, warna malam menjadi lebih padat dan lebih padat. Pembantu istana lainnya sibuk menyalakan lentera dan menggantungnya, jadi tidak ada jawaban. Jumlah lampu di paviliun lambat berputar tumbuh, dan itu menjadi sangat mencolok dalam kegelapan. Yun Jianli menyadari situasinya dan berlari ke paviliun berliku lambat, berteriak, "Ini tidak baik. Jangan menyalakan lentera. Cepat padamkan mereka." Qin Mu menahannya dan berkata, "Jangan terlalu cemas, Brother Yun, mari kita lihat sisi mana yang lebih kuat." Keringat dingin muncul di dahi Yun Jianli saat Yun Chuxiu dengan aneh memeriksa sekelilingnya sebelum berseru, "Ada sesuatu yang mendekat di Laut Giok." Sesuatu datang dari anak sungai dari Sungai Celestial dan memasuki Laut Giok. Dalam kegelapan, ombak tiba-tiba naik dari permukaan Laut Giok dan menjulang di atas langit. Itu setinggi dinding yang menghubungkan langit dan bumi dan mendekati Slow Winding Pavilion dengan kecepatan yang mengerikan. Petir dan guntur yang tak terhitung jumlahnya melintas dan bergemuruh di langit. Seluruh kolam J telah diam-diam diselimuti oleh awan gelap, dan di dalamnya, percikan muncul tiba-tiba. Bunga api tumbuh lebih cerah, dan mereka menyalakan awan gelap sehingga mereka akan membakar mereka. Segera, dari awan-awan, wajah jahat milik Raja Surgawi dengan kumis keriting terlihat. Petir membentuk kumisnya, dan menyebar ke segala arah, seolah-olah itu adalah tarian kacau oleh naga keriting. Mengerikan sekali! Karena kutukan garis keturunanku, aku tidak bisa hidup sampai aku menjadi dewa. Karena itu, saya tidak takut mati. Namun, ketika benar-benar menghadapi kematian, aku masih takut. Dia tidak bisa menahan tawa. Di luar, ombak yang mengerikan datang berdesir saat api terbang entah dari mana, seperti burung api besar berlari dengan kecepatan penuh melalui kegelapan. Di atas gazebo, Yan Er, yang telah berubah menjadi seekor burung pipit naga, bersorak dan melompat-lompat kegirangan, hampir menjatuhkannya. Itu semakin kacau ketika aliran terus-menerus keberadaan yang kuat bergabung dengan pertempuran. Di antara kegelapan, gerbang surgawi Mingdu bangkit dari Laut Giok. Sebuah buku kehidupan dan kematian terbang keluar dari gerbang surgawi, memancar dengan cemerlang dan menyinari cahayanya ke arah pulau. Tepat ketika buku kehidupan dan kematian muncul, kepala naga raksasa muncul dari belakang pulau. Lehernya yang panjang melewati pulau ketika kepalanya bergerak ke depan paviliun lambat berliku, melindunginya dari cahaya buku kehidupan dan kematian. Saat naga raksasa itu bernafas, guntur dan kilat dari mana-mana dalam jarak 10.000 mil menabrak gerbang surgawi Mingdu. Tiba-tiba, pohon tua yang tampak turun dari langit, menghancurkan kepala naga raksasa ke Laut Giok. Tubuhnya menggeliat-geliat, mengelak dari pulau agar tidak menindas orang-orang di atasnya. Naga raksasa melingkar di sekitar pohon, menguncinya di tempat. Akar pohon yang tampak tua itu tiba-tiba membesar dan memanjat tubuh naga raksasa itu ketika mereka saling bertarung di antara laut dan awan. Yun Jianli, Qi Jiwi, dan yang lainnya terpesona tetapi merasa takut di hati mereka. Pulau tempat paviliun lambat berputar berdiri terlalu berbahaya. Mereka bisa hancur menjadi abu terbang kapan saja. Meski begitu, para pelakunya bukanlah eksistensi terkuat. Keberadaan terkuat di surga celestial adalah 10 yang mulia surgawi saat ini. 10 itu adalah keberadaan terkuat sejak awal waktu. Mata berbentuk segi 6 di jantung alis Qin Mu semakin cerah, memobilisasi Grand Primordium Origin Stone dengan sekuat tenaga. Altar pengorbanan emas yang telah didirikannya di Spirit Embryo Divine Treasure Yun Jianli segera diaktifkan. Altar pengorbanan ini mengupas kutukan dari garis keturunan Yun Jianli demi lapis, seolah-olah mengupas sutra dari kepompong ulat sutra. Saat ini, langit bergetar tanpa henti. Suara Dao memenuhi langit, dan untuk sesaat, membebani keberadaan dengan identitas tersembunyi yang bertarung di antara mereka sendiri di Laut Giok. Kekuatan ini begitu menakutkan dan kuat sehingga tidak ada harapan untuk berpikir untuk menolak.
Tidak hanya orang-orang di pulau itu yang ketakutan, keberadaan menakutkan yang bertempur juga menjadi tenang. Dalam sekejap mata, Laut Giok sepi dan tenang. Raksasa dengan identitas tersembunyi bersembunyi di antara awan suram, sementara matahari dan bulan naik dari laut untuk berlindung di belakang mereka. Bintang-bintang melayang ke langit satu demi satu, menghilang. Cahaya keemasan bubar ketika daftar emas mundur. Spanduk putih hilang, sementara jarum emas menari kembali. Naga ilahi menyelam ke laut, dan kura-kura hitam melarikan diri. Hanya Laut Giok yang sunyi yang tersisa. Seolah-olah pertempuran yang memusnahkan dunia sebelumnya tidak terjadi sama sekali. Langit terus mendung oleh awan gelap, membuat orang tidak bisa melihat cahaya siang. Gelap total menyelimuti Laut Giok, dengan Slow Winding Pavilion menjadi satu-satunya sumber cahaya. Pada saat ini, sesosok manusia muncul di atas permukaan laut, berjalan di atas air ketika dia mendekat. Dia memberikan aura yang melampaui alam kaisar, yang mampu menakuti dan menaklukkan semua. Dia memiliki kekuatan dan kemampuan semacam itu. Dia ingin membunuh, dan tidak ada seorang pun di surga celestial yang mampu menghentikannya. Dan sekarang, dia ada di sana untuk membunuh seseorang. Dia terus menyembunyikan identitasnya, tidak ingin orang mengenalinya. Orang yang ingin dia bunuh adalah Yang Mulia Mu, seorang yang mulia yang memberikan cara untuk menjadi dewa bagi orang-orang, yang memungkinkan dunia dewa menjadi sekuler. Dia tidak ingin meninggalkan terlalu banyak jejak, kalau-kalau ada orang yang akan menggunakan ini untuk menekannya atau menyingkirkannya. Saat ini, dia tidak memiliki siapapun yang menghalangi jalannya. Dan dia sangat dekat dengan pavilion berliku lambat. Yun Jianli dengan cepat menoleh dan berkata dengan suara serak, "Yang Mulia Mu." Qin Mu tetap sepenuhnya fokus pada membatalkan kutukan garis keturunan, berkata dengan acuh tak acuh, "Tenang. Apa yang terjadi tadi hanyalah pertunjukan awal. Acara utama dimulai sekarang." Keringat dingin muncul di dahi Qi Jiwi saat dia merasakan keputusasaan. Yan Er kembali ke gazebo, bulunya bergetar dengan gelisah. Dia menghasilkan lentera entah dari mana, tetapi masih sedikit gemetar meskipun memegangnya. Lentera diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Yu, dan itu berisi seni ilahinya. Apakah ini akan melindungi mereka? Yan Er tidak yakin. Hanya naga kilin yang tengkurap di kaki pavilion, matanya terpejam, tertidur lelap. Pada saat ini, cahaya bersinar dari bawah permukaan laut. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan, menundukkan kepalanya untuk melihat ke dalam air. Di bawah permukaan laut, sebuah kapal kertas berjalan di bawah kakinya, mengikuti jalan setapaknya seperti bayangan. Di atas kapal, seorang penatua membawa lampu. Ketika pria itu berhenti, kapal itu juga berhenti bergerak maju. Dalam pavilion berliku lambat, Qin Mu tertawa. Apakah ada yang ingin menyaksikan keberadaan yang memiliki pertukaran-pertukaran surgawi surga yang tidak lengkap? Tidak, Qi Jiwi berkata dengan tegas, di atas mayatku, segalanya sudah tak terkendali. Keningnya dipenuhi keringat dingin, dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan yang luar biasa. Penatua utusan maut dan Raja Orang Suci Youdu yang baik hati setara dengan surga, mereka berdua yang mulia surgawi, salah satu dari 9 mulia surgawi di era Naga Han, pendiri dan pencipta harta karun ilahi kehidupan dan kematian. Sementara sosok lainnya tetap tidak diketahui, dia harus menjadi yang mulia dari surga celestial. Jika dua yang mulia bertarung, gelombang kejut mengerikan apa yang akan mereka hasilkan? Belum lagi gazebo kecil, pavilion berliku lambat kecil, atau pulau kecil, bahkan Jade Pool mungkin tidak bertahan. Siapa tahu, seluruh langit surga mungkin hancur berkeping-keping. Sosok itu tidak bergerak tetapi terus melihat permukaan laut yang tenang. Di bawahnya, perahu kertas itu diam-diam mengambang di dunia lain. Tampaknya permukaan laut seharusnya ada di sana di dunia itu, sedangkan dasar laut ada di sini. Di atas kapal kertas, Panatua utusan maut, terdiam dan tidak bergerak. Keduanya gelisah, tidak mau mengganggu keseimbangan hal-hal. Mereka juga tidak ingin menghancurkan kolam giok atau surga celestial. Pada saat ini, Qin Mu akhirnya menghapus kutukan garis keturunan di tubuh Yun Jianli. Itu adalah jenis kesadaran berwarna darah dan sedang dikekang dengan paksa olehnya di altar pengorbanan spirit embrio Divine Treasure Yun Jianli. Qin Mu santai. Tiba-tiba kesadaran berwarna darah memadat menjadi sosok buram yang mengeluarkan tawa yang aneh dan tidak jelas. Master penciptaan mana yang telah menghilangkan kutukan garis keturunanku? Saya tidak berharap akan ada master penciptaan lain di surga celestial. Kesadaran Qin Mu berkomunikasi, mengatakan, ini aku. Oh, itu Yang Mulia Mu. Sosok itu terkejut. Kamu benar-benar mengerti mantra rasku. Anda layak menjadi yang mulia. Namun, Anda bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, namun Anda memiliki keberanian untuk merusak rencana saya. Anda tidak tahu luasnya surga dan bumi. Anda bisa tetap di sini untuk perlindungan, namun Anda bersikeras memprovokasi saya. Tiba-tiba, langit di atas kolam giok mulai bergetar hebat, mengesankan menandakan kedatangan Yang Mulia kedua. Keseimbangan rapuh antara sosok di permukaan laut dan Yang Mulia Yu langsung hancur oleh pengunjung tak terduga ini.
Pada saat ini, bahkan kulit kepala Qin Mu mati rasa di luar kehendaknya. Seolah-olah dia jatuh ke dalam jurang. Meskipun alam surga surgawi tetap tidak lengkap, itu masih alam tertinggi, yang bahkan membuat versi tidak lengkap itu menakutkan. Namun, Yang Mulia Anda mungkin tidak berakhir sebagai lawan orang misterius di permukaan laut. Selama bertahun-tahun, surga celestial telah berusaha untuk mencari berbagai teknik tahta kaisar dengan maksud menempa teknik surgawi-surgawi lengkap dengan menggabungkan semuanya. Meskipun mereka belum berhasil, mereka masih mengumpulkan banyak teknik. Sudah lama sejak Yang Mulia Surgawi meninggalkan lingkaran kekuasaan di surga celestial dan pergi ke Youdu. Jumlah praktisi yang kuat di alam tahta kaisar yang telah mati dalam pertempuran banyak, dan beberapa jiwa mereka adalah milik Youdu, yang berarti bahwa Yang Mulia-Mulia mungkin telah memperoleh banyak teknik tahta kaisar. Namun, untuk waktu yang lama, penggunaan Youdu telah dilemahkan oleh surga celestial. Contoh dari ini adalah perintah langit surgawi kepada Dewa Hitam, putra surga Yin, untuk membangun Mingdu. Tujuannya bukan hanya untuk melemahkan kaum bumi, itu juga dimaksudkan untuk mencegat beberapa jiwa dari para praktisi kaisar tahta kaisar yang sudah mati. Dengan demikian, mustahil bagi Yang Mulia Surgawi Anda untuk menciptakan teknik surgawi-surgawi. Ada juga banyaknya sumber daya yang ditempati oleh langit surgawi, serta perhitungan aljabar klasik Dao Ancestor dari berbagai rune Great Dao dari para dewa kuno. Karena itu, Yang Mulia Anda tidak bisa menjadi lawan orang misterius di laut. Selanjutnya, kehadiran tingkat Yang Mulia Surgawi lainnya telah tiba. Keringat dingin pecah dari dahi Qin Mu. Dia awalnya berpikir bahwa orang yang menyelamatkannya telah bertemu dengan Kaisar Langit Kuno. Jika Kaisar Langit Kuno memang membantu, akan mudah untuk merobek surga celestial. Hanya saja dia tidak berharap Yang Mulia Surgawi begitu peduli dengan keselamatannya sehingga dia secara pribadi akan turun tangan. Dia tersentuh, tetapi dia juga khawatir tentang keselamatan Yang Mulia Yu. Yang Mulia Yu berkobar hampir bersamaan dengan manusia misterius di laut. Dia mengangkat lentera dan memukulnya dengan keras. Segera, seolah-olah Laut Giok telah terbalik sendiri. Pada saat berikutnya, Laut Giok menghilang dari langit surgawi dan muncul di dunia yang diselimuti kegelapan. Pavilion Giok dan Laut Giok dari surga-surga dipaksa masuk ke Youdu olehnya. Pada saat yang sama, orang misterius itu juga menyerang, dan istana surgawi muncul di belakangnya, satu demi satu, menghubungkan langit dan bumi dan menciptakan langit surgawi yang luas. Pada saat yang sama, sosok lain muncul di permukaan Laut Giok Youdu, dengan cahaya yang meledak di belakang tubuhnya. Istana surgawi yang tidak lengkap namun identik muncul satu demi satu. Dua Yang Mulia Surgawi mengangkat kedua kaki mereka dan menggunakan kekuatan mereka untuk menginjak permukaan Laut Giok saat ruang di sekitar mereka bergetar hebat. Laut Giok yang ditekan kembali ke surga celestial. Tidak mungkin Yang Mulia Anda dapat menangani dua orang ini pada saat yang sama. Qin Mu tiba-tiba turun tangan dan dengan paksa menghilangkan kesadaran master penciptaan di altar pengorbanan. Dia menindaklanjuti ini dengan mengangkat dan menembakkan seberkas cahaya dari antara alisnya. Qi Jiwi, Yun Jianli, dan yang lainnya terkejut dan tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka percaya bahwa Qin Mu telah menjadi sangat berani, cukup berani untuk menyerang kedua Yang Mulia Surgawi itu. Tanpa diduga, cahaya ilahi dari mata ketiga Qin Mu bersinar ke arah Yun Chuxiu, yang membingungkan mereka berdua bahkan lebih. Cahaya dari Qin Mu meledak, dan sebuah peti mati muncul di bawah Yun Chuxiu, yang menyebabkan jeritan darinya saat dia mundur. Qin Mu menyapu lengan bajunya saat peti mati itu dibuka untuk mengungkapkan cahaya ilahi yang tebal di dalamnya. Jantung Yun Chuxiu melompat ketika dia melihat mayat di dalam. Qin Mu berjalan menuju peti mati dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jika Yang Mulia Anda tidak dapat menangani situasi ini, saya akan menggunakan panduan jiwa untuk memanggil jiwa pemilik mayat ini, merekonstruksi jiwanya, dan menghidupkannya kembali." Sama seperti Qin Mu menatapnya, Yun Chuxiu meliriknya. Mata mereka bertemu saat Yun Chuxiu tertawa. Seperti yang diharapkan dari penyihir hebat. Dia terdiam setelah itu, dan langit bergemuruh sekali lagi ketika Yang Mulia Surgawi lainnya tiba. Auranya meledak saat serangkaian istana surgawi muncul, dan suara Dao terdengar dari angkasa. Namun, Yang Mulia Surgawi ini tidak mengejar Yang Mulia Surgawi Yu tetapi mengejar dua Mulia Surgawi tadi. Keduanya terpana dan menemukan situasi sulit dipercaya. Mempertimbangkan bagaimana mereka menyembunyikan identitas asli mereka agar tidak memikul tuduhan membunuh Yang Mulia Mu, mereka tidak dapat mengidentifikasi Yang Mulia Surgawi baru ini yang baru saja muncul. Qin Mu santai saat dia menutup peti mati dan mengirimnya kembali ke tanah kata Qin dalam mata ketiganya. Dia kemudian dengan gugup memperhatikan situasi. Yun Chuxiu muncul di sisinya untuk menyaksikan situasi yang terjadi di Laut Giok ketika dia berbisik, "Jadi, kau tahu siapa aku sekarang?" Qin Mu mengangguk dan berbisik dengan suara yang lebih lembut, "Ya. Saya pernah memanggil jiwa untuk permaisuri di kapal hantu." Yun Chuxiu tertawa. "Saya telah berusaha mencari tahu identitas orang yang memanggil jiwa untuk saya beberapa ratus ribu tahun yang lalu.
Saya kemudian mendengar bahwa ada Great Wizard yang tak terkalahkan, jadi saya menyimpulkan bahwa itu adalah Anda, dan ternyata saya benar. Qin Mu tertawa keras. Alis Yun Chuxiu terkulai malu-malu saat dia memutar sudut kemejanya, bertindak seolah-olah dia adalah seorang wanita muda yang mengalami cinta pertamanya saat dia diam-diam mengancamnya. Kamu sebaiknya menjaga mayat kakakku dengan benar. Jika tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Dewa kuno lainnya membutuhkan metode rekonstruksi Anda, tetapi saya tidak. Jiwaku benar-benar sempurna, dan aku sudah lolos dari pengikatan tubuh jasmani Tuhan kuno saya sejak lama. Qi Jiwi dan Yun Jianli, yang menyaksikan dari dalam paviliun, mau tidak mau merasa sedih atas pemandangan di depan mereka. Meskipun Yun Jianli tahu bahwa wanita ini tidak baik, dia masih tidak bisa menahan rasa asam dan kecemburuan. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa Qin Mu dan Yun Chuxiu tidak menggoda dan sebenarnya keduanya saling mengancam. Namun, Qin Mu akhirnya bisa memverifikasi teorinya, bahwa saudara perempuan Ratu Celestial, Nyonya Yuan Mu, memang sudah mati, dan dia mati di tangan Ratu Amethyst. Di Laut Giok, 4 yang mulia berhadapan satu sama lain, yang membuat pemandangan mencekik, menyebabkan orang-orang di pulau itu tidak dapat mengatur napas. Selain mereka, ada banyak pelayan istana yang terjepit di pulau itu. Meskipun mereka adalah dewa atau setengah dewa dan dengan demikian memiliki garis keturunan yang luar biasa, jika keempat yang mulia bertarung, mereka akan mati. Xu Jun, sekarang kamu bisa mengetahui identitas master penciptaan ini, kan? Qin Mu membangkitkan kesadarannya dan mengatakan pada bola besar daging di altar pengorbanan Grand Primordium Origin Stone, kesepakatan di antara kita selesai. Penguasa penciptaan yang dia bicarakan adalah yang mulia ketiga yang muncul di Laut Giok. Orang ini adalah master penciptaan prasejarah yang tersembunyi di dalam surga celestial, orang yang mengutuk garis keturunan surgawi Yun yang mulia. Kedatangannya memberi keseimbangan antara yang mulia surgawi dan orang misterius, memaksa yang mulia-mulia untuk menyerang terlebih dahulu. Di altar pengorbanan, bola besar daging menjadi bola mata besar dan membantu Qin Mu mengamati orang itu. Tidak lengkap. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, balas Xu Jun. Qin Mu dengan apatis tertawa. Saya telah membantu Anda menemukan master penciptaan yang Anda cari, kesepakatannya selesai. Adapun fakta bahwa Anda tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas, itu karena ketidakmampuan Anda, yang bukan urusan saya. Xu Jun menjawab, bukannya aku tidak kompeten, itu karena kamu. Saya meminjam mata Anda untuk melihatnya. Alasan saya tidak bisa mengetahui wajahnya adalah karena kultivasi Anda terlalu lemah dan tidak bisa menembus cahaya di sekitar wajahnya. Selama aku tidak tahu yang mulia mana dari surga celestial dia, kesepakatan di antara kita tidak lengkap. Qin Mu merasa kesal. Pada saat ini, pertarungan antara 4 yang mulia celestial membentuk keseimbangan yang aneh, dan tidak ada yang berani menyerang lebih dulu. Yang mulia, Anda datang dari jauh. Tanpa diduga, kedatangan Anda membuat surga surgawi saya menderita perselisihan internal. Tiba-tiba, suara nyaring datang dari langit, dan dewa dengan alis putih, kumis putih, dan mata putih turun dari surga, dikelilingi oleh sinar cahaya di belakang kepalanya. Dia tertawa ketika berkata, kalian semua menyembunyikan wajahmu, tidak cukup berani untuk mengungkapkan identitasmu. Tapi aku, Raja Dewa Leluhur, tidak takut. Saya ingin membunuh bahkan ayah saya, Adipati Surga, jadi mengapa saya tidak ingin membunuhmu yang mulia saja? Langit menyala ketika cahaya besar turun dari langit dan menabrak permukaan Laut Giok. Cahaya itu gelisah karena muncul dengan Adipati Surga berambut abu-abu. Tubuhnya perlahan-lahan bangkit ketika tumbuh lebih tinggi dan lebih besar. Orang tua, Raja Dewa Leluhur melihat keturunan Adipati Surga, dan matanya berdenyut dengan hebat. Adipati Surga diam. Pada saat itu, ruang bergetar hebat lagi ketika yang mulia surgawi lain, yang juga menyembunyikan identitasnya, tiba. Dia tertawa dan berkata, Surga Adipati, kedatanganmu dari jauh membantu mengangkat langit celestial. Situasi kehilangan keseimbangan lagi. Adipati Surga mendengus ketika suara tiba, bergemuruh seperti guntur, menyatakan, penguasa bumi, Anda masih ingin duduk yang satu ini. Masa terkejut. Ki hitam bergemuruh dari jauh di dalam Laut Giok saat laut terbuka, dan tanduk kembar penguasa bumi naik dari permukaan. Bahkan penguasa bumi tidak bisa duduk dan menonton lagi. Di paviliun, Yun Jianli tiba-tiba merasa lega ketika dia berkata, semakin banyak orang yang datang, semakin aman situasi kita. Lagi pula, jika orang-orang ini menyerang, hasil pertempuran kurang pasti. Selain itu, langit surgawi mungkin hancur karenanya. Dengan demikian, mereka tidak akan menyerang. Qi Jiwi juga merasa lega ketika dia dengan hati-hati berbisik, namun, langit surgawi akan patah karena ini. Penguasa bumi, Adipati Surga, mengapa kalian berdua tidak memberitahu kami bahwa Anda akan tiba secara bersamaan? Yang mulia lainnya mendekati pemandangan di Laut Giok sambil menyembunyikan identitasnya. Sebelum dia berhenti, api tiba-tiba muncul ketika burung vermilion Dewa Selatan muncul di pusat semua keberadaan ini.
Di tangannya ada bunga persik, dan dia tersenyum dan berkata, "Semua orang, kemampuan saya lebih lemah dari Anda. Saya hanya di sini untuk mengirimkan barang, bukan untuk mengganggu situasi." Dia menancapkan bunga persik ke permukaan laut, dan tiba-tiba, pohon persik yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka membentang ribuan mil, menyelimuti permukaan laut Giok. Di dalam pohon persik, ada beberapa wanita muda yang menggantung lentera di bawah atap istana sebelum kembali ke istana. Qin Mu merasa lega dengan kedatangan Celestial yang mulia Yu. Meskipun kedua kaki yang mulia Yu benar-benar cacat, dia masih, namun, yang mulia surgawi tertua. Bahkan jika dia hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia masih tidak dipandang rendah. Ruang di sekitar kolam Giok hampir sepenuhnya hancur oleh makhluk mengerikan ini. Hanya pulau tempat pavilion berliku lambat yang dianggap sebagai tempat berlindung yang aman. Melihat keluar dari pulau, ruang hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, menciptakan badai ruang yang mengerikan yang berputar dengan panik. Menakutkan itu duduk tak bergerak di dalam turbulensi ruang yang hancur. Adegan itu benar-benar menakutkan, yang membuat Qin Mu dan yang lainnya merasa bahwa dunia luar telah dimusnahkan dan bahwa pulau mereka adalah yang tersisa. Jika pertempuran antara Yang Mulia Celestial pecah, kemungkinan bahwa langit celestial akan sepenuhnya dimusnahkan. Qin Mu menendang kilin naga yang masih tidur dan berkata, "Sayangnya, tidak ada pertempuran yang akan terjadi." Naga kilin bangun dan melihat sekelilingnya sebelum bertanya, "Ini masih belum berakhir, Master Sekte?" Qin Mu mengangguk, dan naga kilin kembali tidur sambil berbaring di tanah. Yun Jianli tertawa. Orang ini diberkati untuk bisa tidur dalam situasi seperti itu. 10 makhluk di tingkat mulia surgawi telah tiba, 6 diantaranya milik surga celestial. Yun Jianli menganalisis situasi. Ini berarti bahwa masih ada 4 yang mulia yang tersisa di surga celestial, dan mereka masih memiliki keuntungan luar biasa. Yang Mulia Mu, situasinya belum benar-benar berpihak pada kita. Jika beberapa lagi Yang Mulia muncul, apakah Anda masih memiliki bala bantuan? Akankah Yang Mulia Qin muncul? Qin Mu tersenyum. Pendiri Kaisar masih berjaga-jaga di desa Riang. Dia belum muncul di masa lalu, dan dia tidak akan muncul sekarang. Selain itu, siapa yang mengatakan bahwa 4 yang mulia surgawi tidak akan membantu saya? Yun Chusiu, yang berdiri di dekatnya, tampak sedikit terkejut saat dia mengalihkan pandangannya ke arahnya, tampaknya berpikir keras. Di antara 10 yang mulia surgawi-surgawi, Wu, Huo, Xiao, Zhu, Lang, Qiang, Yan, Hong, Su, dan Gong, hanya Raja Dewa Leluhur yang mengungkapkan identitasnya. Yang lain tidak melakukannya untuk menghindari menjadi musuh politik setelah membunuh Yang Mulia Mu. Dan juga, permaisuri surgawi, yang berada di pihak Qin Mu, diam-diam di antara mereka. Permaisuri surga dipaksa untuk membantu Qin Mu karena tubuh Nyonya Yuan Mu ada di tangan Qin Mu, dan dia takut akan kebangkitan saudara perempuannya. Qin Mu dengan yakin bersumpah bahwa orang lain akan membantunya. Di antara 10 yang mulia, siapakah itu? 10 surgawi tidak pernah satu unit lengkap. Yang mulia surgawi lain mendekati mereka. Pulau tempat pavilion berliku lambat tidak bisa lagi menerimanya, dan ujung-ujungnya mulai runtuh. Batu-batu di pulau itu terus-menerus dihancurkan menjadi bubuk. Para pelayan istana di pulau itu berteriak ketika mereka mundur, bergegas menuju pavilion lambat berliku untuk mencegah diri mereka dimusnahkan oleh aura mengerikan dari Yang Mulia Surgawi. Meskipun pavilion berliku lambat tempat Qin Mu berada di tepi laut, diam-diam dilindungi oleh Adipati Surga, penguasa bumi, permaisuri surgawi, dan lainnya, sehingga mereka tidak akan terpengaruh setidaknya selama 1,5 jam. Namun, kedatangan Yang Mulia ini sekali lagi memiringkan timbangan. Pulau tempat mereka berada tidak bisa bertahan lebih lama, dan itu, bersama dengan mereka, akan segera menjadi tanah, jiwa mereka tersebar. Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi lainnya tiba di Laut Giok. Kedatangannya menyeimbangkan situasi dan mencegah kehancuran pulau. Di antara 10 Yang Mulia Surgawi, beraninya orang masih berdiri di sisi yang berlawanan dari surga celestial. Seorang Yang Mulia bertopeng dalam cahaya lebat tertawa dan berkata, "Sia-sia jika kita saling memanggil teman Dao, karena tanpa diduga, beberapa orang di sini menyembunyikan sesuatu dari yang lain. Namun demikian, Anda semua adalah minoritas." Pada saat ini, Yang Mulia Surgawi lainnya tiba dan memiringkan timbangan sekali lagi, menyebabkan pulau itu terus runtuh. Namun, ketika Yang Mulia ini berhenti, Yang Mulia yang lain mendekat, dan keseimbangan dipulihkan. Keruntuhan pulau itu dihentikan. 10 Yang Mulia Surgawi surga semuanya telah tiba satu demi satu. Menambahkan Adipati Surga, penguasa bumi, Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Langit Mulia, ada 14 praktisi yang sangat kuat hadir. Yun Jianli sangat bersyukur saat berkomentar, sungguh pemandangan yang langka untuk disaksikan, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya, gabungan dari 14 makhluk yang telah mencapai tingkat yang mulia. Jika mereka bertarung, itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan menakjubkan untuk dilihat. Luar biasa. Tiba-tiba,
Sebuah suara datang untuk memecahkan kebuntuan di Laut Giok. Dekrit kekaisaran telah tiba. Yang Mulia Mu telah berkontribusi besar. Datang dari batas bawah tanpa keluhan atas kerja keras yang telah dilakukannya. Untuk menghargaimu yang mulia, aku memberikan padanya anggur yang bagus dan wanita cantik. Yun Chusiu melirik Qin Mu, dan Qin Mu mengungkapkan senyum. Yun Chusiu mendengus. Di kolam giok, Yang Mulia juga mendengus saat ia mundur ke dalam kegelapan tanpa jejak. Hutan persik 1000 mil juga lenyap dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada akhirnya, hutan persik menghilang dengan istana di dalamnya, meninggalkan bunga persik tunggal yang mengambang di langit yang menghilang setelah berputar. Yang Mulia Surgawi lainnya mengikuti. Adipati surga menjadi seberkas cahaya yang naik ke langit, sementara penguasa bumi tenggelam ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, kapal kertas celestial Yang Mulia Yu pergi ke Youdu. Segera, tempat itu menjadi kosong, dan yang tersisa hanyalah Laut Giok yang rusak. Ruang yang beriak tidak bisa tenang di saat ini. Tak terhitung prajurit ilahi dan jenderal ilahi berbaris, mengawal seorang pejabat dewa yang membuka pusaran air ruang hancur, mengambil banyak upaya untuk turun ke pulau. Dia memegang dekrit kekaisaran di tangannya dan menyatakan, Yang Mulia Mu akan menerima dekrit itu. Di belakangnya ada pelayan istana yang sangat cantik, dan di tangan mereka ada berbagai artefak berharga, anggur berkualitas, dan segala macam harta aneh yang diberikan kepada Qin Mu oleh Kaisar Surgawi. Qin Mu membungkuk dan dengan patuh berkata, subjek ini akan menerima keputusan. Pejabat dewa itu meletakkannya di tangannya dan dengan cepat mengatakan kepadanya, silakan bangkit, Yang Mulia. Anda adalah Yang Mulia dan harus bertindak seperti itu. Tidak ada yang bisa menerima penghormatan Anda. Orang-orang, tolong rapikan kediaman Yang Mulia Surgawi. Para prajurit ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan para jenderal ilahi mengambil artefak mereka yang berharga dan mengambil semua fragmen ruang yang hancur sebelum menggabungkan mereka bersama untuk memperbaiki kolam giok. Sisanya mengeluarkan artefak ciptaan untuk menciptakan tanah dan pulau. Mereka menempuh jalan mereka, sibuk namun diam. Sisanya menemukan banyak mayat dari kolam giok yang hancur dan memerintahkan orang untuk memuatnya ke kapal untuk dikirim dan dikuburkan. Itu bukan pertama kalinya langit surgawi mengalami sesuatu seperti ini. Mereka sudah siap, jadi ketika mereka melaksanakan rencana mereka, itu dengan tertib. Di langit, ada wanita surgawi yang menari dan tampil anggun. Suara drum itu menyenangkan, dan tarian mereka memikat. Itu adalah pemandangan kedamaian yang makmur. Pejabat dewa itu dimurnikan dan sopan kepada Qin Mu saat dia berkata, sudah lama sejak Yang Mulia Mu kembali ke surga celestial. Apakah Anda terbiasa dengan hal itu? Kaisar surga khawatir bahwa Anda tidak akan terbiasa dengan lingkungan sekitar, jadi dia mengirim wanita-wanita ini untuk dinikmati oleh Anda. Jika Yang Mulia masih memiliki persyaratan lain, tolong beritahu saya. Meskipun saya tidak bisa menjadi tuan rumah, saya bisa memberitahu Kaisar Surgawi, dan dia akan cepat dalam memberikan permintaan Anda. Qin Mu mengamati pelayan istana dan bercanda, mengatakan, sudah ada cukup pelayan istana di kolam giok, jadi mengapa repot-repot dengan lebih banyak pelayan? Pejabat dewa itu sepertinya tidak memahaminya ketika dia bertanya, pelayan istana di kolam giok? Sejak kapan ada pelayan istana di kolam giok? Itu karena tidak ada orang yang melayanimu di kolam giok yang dikirim Kaisar Surga padaku untuk membawa orang untuk melayanimu. Qin Mu tertegun saat tangisan penderitaan memenuhi telinganya. Dia dengan cepat berbalik. Para prajurit ilahi dan jenderal ilahi yang mengikuti pejabat dewa sedang menangkap pelayan istana kolam giok. Setelah memborgol mereka, mereka memenggal kepala mereka, melenyapkan roh primordial mereka, dan membubarkan jiwa mereka. Para prajurit ilahi dan para jenderal ilahi dengan cepat, membantai para pelayan istana sebelum menyeret banyak mayat ke sebuah kapal dan memerintahkan mereka untuk dikirim. Masih ada wanita ilahi menari di langit, dan musik ilahi mengelilingi mereka dengan merdu. Mereka bernyanyi dan menari seolah-olah mereka tidak bisa melihat aliran darah di bawah mereka. Udara dingin mengalir keluar dari hati Qin Mu saat dia berbalik untuk melihat pejabat dewa. Pejabat itu penuh senyum ketika dia memberitahunya, mereka mendengar apa yang seharusnya tidak terdengar, melihat apa yang seharusnya tidak dilihat. Karena itu, mereka harus dihilangkan. Tolong jangan membuat pekerjaan saya sulit. Ini adalah kebiasaan. Qin Mu tetap diam. Hal yang menakutkan bukanlah yang dikatakan oleh pejabat dewa itu adalah fakta bahwa ini adalah kebiasaan. Dia memandang Qi Jiwi dan Yun Jianli, yang tetap tak bergerak. Jelas, mereka terbiasa dengan hal-hal seperti itu di surga celestial, yang merupakan hal yang paling menakutkan. Reformasi seharusnya tidak hanya mereformasi jalur, keterampilan, dan seni ilahi, itu juga harus mengubah cara berpikir yang menjijikan ini. Jika kita hanya mereformasi jalur, keterampilan, dan seni ilahi dan bukan cara berpikir seperti ini, bahkan jika kita benar-benar menggulingkan langit surgawi yang korup, yang akan kita lakukan hanyalah membangun yang lebih korup. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Apa yang kamu pikirkan? Pejabat dewa itu bertanya. Saya berpikir,
Di bawah penampilan tenang yang ditunjukkan pada wajah Qin Mu, ada magma yang menyembur, seolah-olah dia adalah gunung berapi yang akan meletus. Dia berkata, suatu hari aku akan menghancurkan dunia yang korup ini. Pejabat dewa itu tertegun ketika dia berkata, dipikirkan baik-baik, yang mulia. Namun, tren sudah mulai berjalan, dan tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Lebih cepat? Dia berteriak pada para prajurit ilahi dan para jenderal ilahi, bersihkan tempat ini. Jangan ganggu istirahat yang mulia surgawi. Segera, kegelapan yang menyelimuti kolam giok menghilang. Kolam giok dipulihkan, dan menyerupai laut. Sekelompok kura-kura ilahi muncul, bersama dengan beberapa gunung dan pulau-pulau ilahi, yang memungkinkan mereka untuk menanggung gunung-gunung dan pulau-pulau di laut giok saat berkeliaran. Beberapa wanita suci menanam beberapa teratai raksasa, dan mereka mekar. Banyak wanita kecil yang merupakan arwah bunga tinggal di bunga-bunga ini. Mereka duduk di samping laut dan membilas diri mereka sendiri, bernyanyi dan memainkan alat musik mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat indah. Pejabat dewa itu membungkuk pada Qin Mu. Yang mulia, tempat ini pada dasarnya kembali normal. Apakah kamu puas? Pembantu istana baru menggantikan yang lama di Jade Pool. Yang baru bahkan lebih penuh perhatian dan bahkan lebih baik dalam melayani orang daripada Yan Er. Wajah mereka dihiasi dengan senyum, dan postur mereka halus dan elegan. Mereka rajin dan cepat, mampu memenuhi permintaan apapun. Qin Mu tahu bahwa pelayan istana ini sangat berhati-hati karena, setelah melihat kematian pelayan sebelumnya, mereka khawatir tentang kehidupan mereka sendiri. Meskipun dia ingin, dia terlalu lemah untuk mereformasi langit celestial sekarang. Meskipun demikian, orang-orang dengan mata tajam di surga celestial dapat melihat situasinya. Meskipun langit surgawi tampaknya tidak dapat dipecahkan, kejadian di kolam giok menunjukkan bahwa surga langit telah dalam keadaan bobrok selama beberapa waktu. Setiap saat, langit surgawi bisa retak. Kedatangan celestial yang mulia Mu hanya mempercepat proses tersebut dan mempertajam konflik yang semula tersembunyi sampai-sampai tidak mungkin terjadi moderasi. Kolam giok menjadi tenang sampai 2 hari kemudian, ketika nenek buyut besar keluarga Yun membawa para janda keluarga Yun ke kolam giok, berada di sana untuk mengunjungi Yun Jianli. Leluhur besar Yun Jianli ini adalah istri dari Yang Mulia Yun Yang Mulia dan permaisuri surgawi Han surgawi-surgawi selama era Dragon Han. Setelah kekalahan langit surgawi surga, orang-orang mati, jatuh, atau melarikan diri. Dari garis keturunan celestial Yang Mulia Yun, hanya dia yang melarikan diri saat hamil dengan seorang putra. Karena status Yang Mulia Yun surgawi, surgawi-surgawi naga Han tidak mengganggunya, dan Kaisar Surgawi menerimanya ke surga celestial. Dia membangun kediaman Yun dan menjadikannya Nyonya Yun Xiao. Ahli tulis langit surgawi datang bersama dengan Nyonya Yun Xiao dan yang lainnya untuk mencatat pertemuan. Yang Mulia Mu secara pribadi menerima Nyonya Yun Xiao, dan keduanya mengadakan pertemuan intim di pavilion lambat berliku untuk terlibat dalam diskusi persahabatan. Mereka bertukar pendapat tentang kedamaian dan kemakmuran yang dialami surgawi hari ini. Pada kenyataannya, Nyonya Yun Xiao ganas dan orang pertama yang menginterogasi Qin Mu. Dia ingin memenjarakan Yun Jianli di kediaman Yun sebelum mengeluh tentang bagaimana Yang Mulia Mu membuat Yun Jianli dalam bahaya. Bahkan istri Yun Jianli menyerang Qin Mu dengan harapan mengalahkan Yang Mulia sebagai peringatan. Ini adalah gagasan juru tulis tentang pertukaran persahabatan. Sang juru tulis, yang sakit kepala diinduksi oleh pertengkaran wanita-wanita ini, tidak mencatat banyak, terutama setelah Qi Jiwi mengundangnya untuk minum. Hanya ketika wanita tangguh ini mendengar bahwa Qin Mu telah menghilangkan kutukan garis keturunan keluarga Yun bahwa kemarahan mereka berubah menjadi kebahagiaan, dan mereka segera meminta maaf kepada Qin Mu. Adapun gagasan bahwa kedua belah pihak bertukar pendapat tentang kemakmuran langit surgawi, pada kenyataannya, itu lebih dari mendengar Qin Mu dari Nyonya Yun Xiao tentang berbagai faksi dalam surga celestial. Para janda keluarga Yun adalah penggosip yang membocorkan segala hal tentang setiap istana dan aula langit surgawi. Ahli tulis langit surgawi dimabukkan karena minuman Qi Jiwi dan naga kilin, dan dengan demikian terpaksa merekam kejadian itu dengan kata-kata luhur makna mendalam. Nyonya Yun Xiao sekali lagi membawa para wanita dari keluarga Yun kembali ke kediaman Yun setelah memeluk Yun Jianli bersama. Keluarga Yun senang setelah Qin Mu membasmi kutukan garis keturunan anak muda itu. Kali ini, penguasa ciptaan yang bersembunyi di surga tidak muncul. Yang Mulia Mu, suamiku benar-benar ingin bertemu denganmu lagi. Nyonya Yun Xiao sebenarnya masih tampak muda. Dia hanya berpura-pura menjadi tua dengan mengenakan mahkota emas dengan ekor phoenix, mencengkeram staf kepala naga, dan sekarat rambutnya putih. Berusaha tampak tua, dia melirik ke janda keluarga Yun, dan mereka segera mengepung dan menjebak juru tulis. Juru tulis itu ingin bergerak maju dan mendengarkan pembicaraan Nyonya Yun Xiao dan Qin Mu, tetapi dia terjebak oleh para janda keluarga Yun dan menjadi cemas sebagai hasilnya. Mereka berbicara sambil berjalan ketika Nyonya Yun Xiao menjelaskan, suamiku menunggu Yang Mulia Mu, Anda, untuk muncul lagi sepanjang hidupnya. Dia sering berbicara tentang menetapkan aturan untuk aliansi surga,
bahwa seseorang tidak boleh terlalu baik kepada orang jahat atau terlalu buruk untuk orang baik, dan bahwa orang harus memperlakukan orang baik bahkan lebih baik dan orang jahat bahkan lebih buruk. Namun, dia tidak bisa melaksanakannya karena, sebelum dia meninggal, dia menyadari bahwa aliansi surga telah mulai memperlakukan orang jahat terlalu baik dan orang baik terlalu buruk. Qin Mu menatap jalan sebelum melihat kembali dan berkata, meskipun mudah untuk mengatakan hal seperti itu, sulit untuk melakukannya. Orang-orang selalu terlalu kritis terhadap orang baik dan terlalu toleran terhadap orang jahat. Dia meninggalkan barang yang dia ingin aku berikan kepadamu. Nyonya Yun Xiao melanjutkan, saya hamil ketika dengan susah payah melarikan diri dari surga surgawi-surgawi. Saya mengalami kesulitan melindungi diri saya sendiri, dan bahkan jika saya hidup, saya tidak dapat melindungi barang itu. Karena itu, saya mempercayakannya kepada Dao Ancestor, yang merupakan teman suami saya yang sangat baik, yang menjadikan menyimpan item dengannya sebagai pilihan paling aman. Dao Ancestor? Qin Mu berhenti dan bertanya, Nyonya mempercayakan barang itu ke Dao Ancestor? Apa yang ditinggalkan yang Mulia Yun ditinggalkan? Nyonya Yun Xiao menjawab, itu adalah sebuah kasus, tetapi saya tidak tahu apa yang ada di dalamnya karena saya tidak pernah membukanya. Qin Mu mengangguk dan melanjutkan, Yang Mulia Yun adalah orang yang cerdas dengan pandangan jauh ke depan yang tidak bisa saya tandingi. Apa yang ditinggalkannya harus memiliki makna yang mendalam. Sangat disayangkan bahwa ketika saya kembali ke surga surgawi Nagahan, saya terlalu sibuk untuk berbicara dengannya secara mendetail. Siapa yang mengira itu akan menjadi yang terakhir kalinya kami bertemu? Nyonya Yun Xiao mengubah topik pembicaraan dan berkata, baru saja, Jian Li mengatakan bahwa dia berencana untuk turun, yang tidak saya setujui. Batas bawah terlalu berbahaya, sulit baginya untuk melepaskan diri dari kutukan garis keturunan, dan sekarang, dia ingin mencari kematian di batas bawah. Dia pada dasarnya akan memotong garis keturunan keluarga Yun. Yang Mulia Mu, kamu dekat dengannya, tolong bantu saya mengeluarkannya. Qin Mu tersenyum. Nyonya, mana yang menurut Anda lebih aman, langit surgawi atau batas bawah? Tentu saja, itu surgawi. Nyonya Yun Xiao tertegun saat dia menyadari poin Qin Mu. Namun, dia menunjukkan, raja-raja yang menemani mirip dengan harimau. Ada 10 yang mulia di surga, yang meningkatkan bahaya sampai 10 kali lipat. Bahkan kemudian, batas bawah dipenuhi dengan bahaya. Tidak ada masa depan di sana. Jika surgawi memutuskan untuk mengaktifkan bencana di sana lagi, kehadirannya di sana akan membuatnya dalam bahaya. Qin Mu meliriknya saat dia menyarankan, bukankah lebih aman jika kita menggulingkan langit surgawi? Nestlings akhirnya harus terbang keluar dari sarangnya. Menurut saya, dia bukan satu, karena dia memiliki banyak ambisi dan bagasi. Belum lagi, ia menunjukkan pengekangan dan kemanfaatan yang tepat saat bersama Ratu Surgawi. Saya harus mengatakan, Nyonya, Anda tidak perlu menahannya lagi. Kamu tahu bahwa Yun Chuxiu adalah permaisuri surgawi. Nyonya Yun Xiao menjadi gugup saat dia berlutut, menghela nafas. Saya benar-benar tidak ingin Yun Jianli berjalan di jalan leluhurnya. Akhirnya, keluarga Yun memiliki anak yang bisa hidup cukup lama. Namun demikian, Yang Mulia adalah penerima manfaat dari keluarga Yun, dan dengan demikian saya akan mempercayakan hidup Jianli kepada Anda. Qin Mu membalas budi dengan tergesa-gesa. Tolong jangan lakukan ini Nyonya, aku tidak pantas ini. Keduanya bangkit saat Qin Mu tersenyum. Yun Jianli jenius di dunia ini. Setelah menuju ke bawah, dia pasti akan tumbuh melampaui imajinasi Anda. Tidak perlu khawatir, Nyonya. Nyonya Yun Xiao melanjutkan, saya berharap dia menghidupkan kembali keluarga Yun dan mengembalikan prestasi leluhurnya, tetapi saya tidak ingin dia mati. Yang Mulia Mu, kalian selalu memiliki segala macam ambisi dan cita-cita. Saya tidak mengerti semua ini. Yang bisa saya lakukan adalah diam-diam mendukung kalian. Pamitan. Qin Mu mengirimnya pergi. Para wanita dari keluarga Yun juga pergi, sementara Yun Jianli dan Yun Chuxiu tinggal di Jade Pool. Qin Mu jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Yang Mulia Yun meninggalkan sebuah kasus untuk saya di tempat Dao Ancestor. Apakah Dao Ancestor masih Taois yang ceroboh dari pertemuan kolam giok sebelumnya? Apakah dia masih seorang teman Dao dari Yang Mulia Yun yang mulia? Apakah dia tersesat dalam kekuatan dan kemewahan yang disediakan surga surgawi? Setelah berpikir panjang, akhirnya dia memutuskan. Dia akan melihat Taois tua yang ceroboh ini bagaimanapun caranya. Untuk melihat Dao leluhur secara langsung melalui surga-surga, Dao sekte akan terlalu jelas dan dapat dilacak, yang kemungkinan akan memberikan masalah Dao leluhur. Qin Mu mengerang sebelum membuat rencana. Setelah insiden kolam giok, kamu masih berani pergi keluar? Apakah kamu tidak takut dipukuli sampai mati? Qi Jiwi tidak nyaman dengan ide ini dan memarahi Qin Mu. Kamu ingin pergi sendiri, meninggalkan aku, kakak kedua, dan Sister Yan untuk menyaksikanmu mati sendiri. Naga Kilin berjalan di belakang Qin Mu, sementara Yaner berubah menjadi seekor burung gemuk yang berdiri di atas kepala Naga Kilin, lalu kembali menatap Qi Jiwi.
Qi Jiwi sangat marah saat dia bergegas maju dengan marah, menolak untuk berbicara saat ekspresi serius menghiasi wajahnya. Anehnya, Yun Jianli menatapnya dan berkata, apakah Anda bukan pengikut yang mulia? Bagaimana Anda bisa berbicara dengannya seperti ini? Dia tidak tahu bahwa Qi Jiwi dan Qin Mu tidak pernah memiliki hubungan yang bersahabat. Fakta bahwa mereka tidak bertarung sudah memberi banyak wajah pada kakak kedua. Yun Chuxiu dengan lembut menyarankan, saudaraku Jiu, itu hal yang baik untuk keluar kadang-kadang. Meskipun pemandangan kolam giok itu indah, setelah beberapa waktu, ia menjadi membosankan. Anda harus menemaninya berjalan-jalan. Setelah dipanggil saudara Jiu, tulang-tulang Qi Jiwi menjadi lemah, jiwanya terbang, dan hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Iblis wanita ini memang kuat, hati Dao saya. Persetan hati Dao. Yun Jianli mengikuti mereka, bertanya, di mana Anda ingin pergi, Yang Mulia? Mata Qin Mu berkedip ketika dia tertawa dan berkata, begitu banyak praktisi yang kuat mengunjungi saya selama insiden kolam giok. Jika saya tidak mengembalikan kunjungan, saya akan dikritik sebagai tidak sopan. Yun Jianli terkejut, dan Qi Jiwi dan Yan Er tidak bisa membantu tetapi merasa merinding. Qin Mu berencana untuk mengunjungi makhluk yang bertujuan untuk membunuhnya. Berani sekali. Hanya Yun Chuxiu yang tidak takut. Sebaliknya, dia sangat ceria. Dari para praktisi kuat yang menyerang kolam giok, siapa yang terdekat? Qin Mu bertanya. Yun Jianli dan Qi Jiwi saling memandang, diam Yun Chuxiu dengan cepat menjawab, saya tahu, saya tahu. Yang terdekat dengan kolam giok adalah Yang Mulia Lang, Dewa Kaisar Lang Xuan di Istana Ilahi Lang Xuan. Dewa Kaisar Lang Xuan memiliki murid dari seluruh dunia. Istananya juga merupakan tanah penting dari langit surgawi dan sangat luar biasa. Ekspresi Qi Jiwi berubah dengan cepat sebelum dia berulang kali berkata, tidak, kita tidak bisa pergi ke Istana Ilahi Lang Xuan. Kakak Jiu, Yun Chuxiu mengedipkan matanya yang indah berkilau padanya, memabukkannya dengan kecantikannya. Qi Jiwi bingung dan, tanpa menyadarinya, berkata, baiklah, mari kita pergi ke Istana Ilahi Lang Xuan. Setelah mereka meninggalkan kolam giok, mereka segera tiba di Jalan Celestial. Pasar surga Celestial sangat hidup dan merupakan bagian dari pasar surgawi. Meskipun langit surgawi cukup tinggi, para dewa tidak sepenuhnya mandiri karena mereka masih harus memberi makan keluarga besar mereka. Karenanya, pasar itu penting. Ada banyak setengah dewa di Jalan Celestial, di atas orang-orang dari banyak ras, termasuk manusia. Hanya saja setengah dewa melebihi jumlah orang lain. Itu luas, dan ada banyak mobil dan kuda. Bisnis jelas baik. Namun, tepat ketika Qin Mu dan gengnya mendekat, orang-orang di sana tiba-tiba berhenti untuk melihatnya. Seolah-olah waktu telah berhenti. Pada saat berikutnya, semua jenis alarm berbunyi. Gerobak berguling dan kuda-kuda lari ketika satu balok ilahi demi satu terbang ke segala arah. Jalan Celestial segera menjadi kosong, dengan tidak ada satu jiwa pun yang hadir. Terkejut, Qin Mu memandang kedua sisi jalan. Toko-toko dari alam surga juga telah ditutup. Seseorang yang tingginya 5 kaki bertindak agak lambat dan dengan demikian dikunci. Dia menggedor pintu dengan keras karena putus asa, menangis dengan sedih. Qin Mu berjalan maju, khawatir. Saudara, selamatkan aku. Kurcaci itu menangis tak terkendali ketika dia melihat Qin Mu mendekatinya. Dia bersandar di pintu toko, menginginkan tempat berlindung di toko, lalu mulai memohon, aku tidak ingin mati di sini. Qin Mu menjadi lebih terkejut ketika pintu tiba-tiba terbuka. Katai jatuh ke toko sebelum ditutup segera. Pintu dan jendela terkunci rapat. Terima kasih atas bantuannya. Di dalam toko, Kurcaci berkata, kamu mirip dengan orang tua kedua saya karena menyelamatkan saya. Saya tidak akan pernah melupakannya. Di dalam toko, seseorang menegurnya, mengatakan, kamu benar-benar berani, tidak berlari setelah melihat ulah wabah dan malah memilih untuk menangis dan hampir melibatkan kita. Kurcaci itu menjelaskan, aku sangat takut sampai kakiku menjadi jeli, dan aku tidak bisa berlari. Diam! Jika seseorang membunuh wabah ini, semua orang di jalan ini akan dibungkam. Qin Mu dan yang lainnya selesai berjalan melalui Jalan Celestial dan tiba di jalan lain. Jalan ini telah lama dievakuasi, dan bahkan bayangan pun tidak terlihat. Yun Chuxiu memuji, betapa mengesankan, Yang Mulia. Kemanapun Anda pergi, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Qin Mu tertawa. Bagaimanapun juga, aku Yang Mulia Surgawi, jadi jelas sekali bahwa penampilanku akan mengesankan. Penguasa bumi mungil muncul dari telinga naga kilin dan dengan sungguh-sungguh memeriksa sekelilingnya, yang menakjubkan. Naga kilin takut dia akan mendapat masalah dan dengan cepat menurunkan telinganya sebelum memasukkannya kembali. Penguasa bumi yang mungil itu menggedor telinganya, tetapi naga kilin mentolerir semuanya, menolak untuk mengeluarkannya. Yun Chuxiu memperhatikan penguasa bumi yang kecil itu dan tampak sangat terkejut. Dia tiba-tiba dan secara misterius tertawa. Mereka tiba di depan Istana Ilahi Lang Xuan, dan meskipun plazanya tidak seluas milik kolam giok, itu masih dianggap sebagai salah satu kelompok bangunan termegah di surga Celestial.
Istana Ilahi Langshuan sudah tahu tentang perjalanan Yang Mulia Mu di sini. Murid-murid Dewa Kaisar Langshuan dengan cepat melaporkannya. Murid utama Kaisar Dewa, Chang Siting, bertanggung jawab atas istana, dan setelah mendengar kunjungan Yang Mulia Mu, dia langsung merasakan kepalanya sakit. Yang Mulia Mu benar-benar mendekat, dia bertanya lagi dan lagi. "Kakak, dia sudah di luar istana." Chang Siting mengejeknya, berkata, "Kenapa dia ada di sini? Apakah dia tidak takut mati?" Masa saling memandang, dan salah satu dari mereka cukup berani untuk mengatakan, "Kakak, siapa yang berani membunuhnya? Beberapa hari yang lalu, di kolam giok, bahkan Yang Mulia menyerang, dan dia masih belum mati. Jika dia meninggal di Istana Ilahi Langshuan kita akan berada dalam masalah besar. Pasukan lain akan menggunakan ini untuk menuduh kita menyakiti Yang Mulia Mu, dan kita akhirnya akan mati bersamanya." Sakit kepala Chang Siting tumbuh ke titik di mana kepalanya secara kiasan retak. Dia melambaikan tangannya dan mengatakan kepada mereka, "Tentu saja saya tahu konsekuensinya. Saya telah mendengar bahwa dia sekarang tidak memiliki jiwa dan hanya hidup karena kesadaran Tuhannya yang tidak mati. Dia tidak lama lagi hidup. Meskipun kita tidak bisa membunuhnya secara langsung, kita bisa membuatnya mengalami kemunduran dan mempercepat kematiannya." Matanya berkedip ketika dia tersenyum dan berkata, "Jika Mu Yang Mulia Surgawi dikalahkan oleh para murid Yang Mulia Lang Mulia, tidak hanya sekali tetapi ratusan kali, kepercayaan diri dan keyakinannya akan mengalami kemunduran besar. Bukankah dia akan mati lebih cepat?" Mata Masa berkelip dengan matanya. Chang Siting tersenyum jahat, berkata, "Kami adalah murid Yang Mulia, dibimbing oleh seseorang sejak kami masih muda, dan kami berkultivasi menggunakan teknik dan seni ilahi yang terbaik. Sebaliknya, Yang Mulia Mu hanyalah bumkin negara dari batas bawah yang menggunakan seni ilahi celestial Yang Mulia Ling untuk kembali ke era Dragon Han, berakhir dengan judul Celestial Venerable. Mengalahkannya itu mudah. Selama dia tidak mati di Istana Ilahi Langshuan, itu bukan urusan kita." Salah satu pemuda mengerutkan kening. "Kakak, aku mendengar bahwa Pangeran Yu dan yang lainnya menantangnya di Jade Pool dengan maksud untuk mempermalukannya, dan mereka akhirnya sekarat. Pangeran Yu juga cukup tinggi di daftar talenta suci, dan dia bisa membunuh orang dengan tingkat kekuatan seorang pangeran. Level kekuatannya tentu tidak rendah." Chang Siting tersenyum. Kedua daftar itu hanyalah tipuan untuk membodohi anak kecil. Lihatlah para murid dari masing-masing Yang Mulia Surgawi, berapa banyak dari mereka yang ada dalam daftar? Yang Mulia Surgawi masing-masing menyembunyikan teknik mereka sendiri dan banyak hal dengan tujuan tidak membiarkan Yang Mulia Surgawi lainnya tahu tentang teknik mereka. Para murid Yang Mulia Surgawi dalam daftar menggunakan teknik yang bukan dari Yang Mulia Surgawi dengan tujuan membodohi Yang Mulia Surgawi lainnya. Jika Anda banyak menggunakan teknik terbaik guru, akan mudah mengalahkannya. Saya ingin dia muntah darah dan mati karena depresi. Masa menghela napas panjang lega ketika mereka berkata, "Dengan saran dari kakak ini, kita lega. Hanya saja, bagaimana jika dia tidak berani menerima tantangan?" Chang Siting tertawa lagi. "Apakah dia bukan tubuh tuan yang dikabarkan? Saya pernah mendengar bahwa ini unik. Gunakan itu dan katakan padanya dengan kata-kata." Dia berkelahi saat mencium bau darah. Pria ini baru berusia 20 hingga 30 tahun dan tidak memiliki basis pengetahuan yang mendalam. "Persiapkan dirimu, aku akan pergi dan melihat tuan." Masa keluar dari tempat untuk bersiap. Di Aula Kaisar Dewa, Chang Siting membungkuk dan melaporkan kejadian itu, dengan mengatakan, "Tuan, tidak apa-apa membiarkan para murid menangani ini? Apakah guru ingin bertemu dengannya sendiri?" Tanduk itu naik di atas kepala Dewa Kaisar Langshuan. Wajahnya tinggi dan tampak kuno. Dia adalah dewa setengah dunia pertama, dan orang tuanya juga dewa kuno yang memberinya keabadian, yang memungkinkannya untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa dia begitu kuat setelah berkultivasi sehingga dia sangat kuat. Dia lebih tua dari Yang Mulia Yu dan Yang Mulia Hao saat itu. Bahkan dikabarkan bahwa dia bertarung dalam pertempuran besar di zona karat darah, meskipun itu belum dikonfirmasi. Misteri lain adalah dua dewa kuno adalah orang tuanya. Murid-muridnya sebagian besar juga setengah dewa. Di antara setengah dewa, Yang Mulia Hao, Dewa Kaisar Langshuan, dan Raja Dewa Leluhur adalah tiga pemimpin dengan kekuatan yang besar. Mereka adalah makhluk paling kuat dari setengah dewa. Pengaturanmu bagus. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Chang Siting diam-diam khawatir. Terlalu takut untuk berbicara, dia berpikir, jika saya menangani ini dengan benar, saya akan mencapai sesuatu yang hebat untuk guru. Dia pasti akan sangat menghadiahi saya. Dengan tatapan yang dalam, Dewa Kaisar Langshuan perlahan berkata, "Orang ini mengambil banyak keuntungan. Selama tahun pertama era Dragon Han, ketika Kaisar Surgawi mengundang saya untuk bergabung dengan pertemuan Surgawi Surga, ia berlari untuk bergabung dengan pertemuan Kolam Giok dengan Yang Mulia Yu. Dengan demikian, aliansi surga telah dibuat, dan posisinya menjadi milikku. Siting, sekarang saya akan berkeliaran di dunia. Setelah mempermalukannya, undang dia untuk pergi.
Jangan biarkan dia mati di sini. Dan, dia dengan sungguh-sungguh berkata, berikan perlindungan ekstra untuk Yang Mulia Mu, jangan biarkan hal buruk terjadi padanya. Jika dia meninggal di istana ilahi Langshuan saya, itu akan seperti menutupi saya dengan pot besar kotor yang saya tidak pernah bisa bersihkan. Chang Siting merasakan rasa dingin melewatinya saat dia buru-buru pergi. Qin Mu kurus dan tidak memiliki darah dan esensi. Dia batuk sepanjang waktu karena banyak murid dari istana ilahi Langshuan mencoba untuk memprovokasi dia. Mereka mencoba melakukannya dengan mengundang dia, Tuan Tubuhmu Yang Mulia, untuk mengajar mereka. Qin Mu tetap diam dan tidak menanggapi. Esensi dan darahnya melayang-layang, tanda yang jelas dari kurangnya ketenangan dalam dirinya. Qi Jiwi tidak bisa terpancing, dan dia menyatakan, saudara-saudara dari istana kerajaan Langshuan, apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Mu ada di sini untuk mengunjungi Yang Mulia Lang Mulia, tidak main-main dengan kalian para murid. Jika Anda ingin bertarung, lawanilah saya. Seorang wanita tertawa. Qi Jiwi, kami telah mendengar tentang kamu. Anda hanyalah seorang murid dari keempat dewa dengan kemampuan yang nyaris tidak biasa, Anda tidak perlu mempermalukan diri sendiri. Kami di sini untuk mengundang Mu Yang Mulia Surgawi untuk mengajar kami sebagai tubuh penguasa perdamaian abadi. Anda sama sekali tidak memenuhi syarat. Qi Jiwi sangat marah. Apakah seseorang membutuhkan kualifikasi untuk menantang orang lain? Masa tertawa begitu keras sehingga mereka tidak bisa berbicara. Yun Jianli tersenyum lembut. Lalu, apakah saya memenuhi syarat? Saya adalah keturunan dari Yang Mulia Yun Yang Mulia. Bisakah saya mengganti Yang Mulia Mu untuk menerima tantangan Anda? Chang Siting berjalan dari luar dan tertawa. Nenek keluargamu bukan orang yang terpancing, jadi mengapa tantang kami secara pribadi? Tenang, kami hanya ingin beberapa petunjuk dalam kultivasi kami dari Yang Mulia Mu. Saya telah mendengar bahwa Yang Mulia Mu memimpin reformasi di batas bawah dan menjadi salah satu dari 3 pahlawannya. Dia juga tubuh atasan perdamaian abadi yang unik, dan jika dia membimbing saudara-saudaraku, cakrawala mereka akan diperluas. Masa membungkuk dan menyapa, kakak. Qin Mu berdiri sambil gemetar dan berkata, karena semua orang ingin menyaksikan kekuatan tubuh Tuan dan teknik terbesar perdamaian abadi, maka saya akan. Dia tiba-tiba batuk dengan cepat, dan tubuhnya bergetar, dan dia mengulurkan tangannya seolah ingin memegang sesuatu. Yun Chuxiu mendekatinya untuk memeluknya, berbisik, jangan selalu mencoba pamer. Cintai tubuhmu. Saya sudah mengatakan kepada Anda untuk tidak keluar, namun Anda bersikeras untuk itu. Ketika dia selesai, dia dengan diam-diam mencubit dan memelintir daging di bawah ketiaknya. Hatinya bergerak, dan dia dengan cepat mendorong wanita muda ini sebelum terengah-engah dan berkata, aku lebih baik mati daripada dihina. Saya masih bisa melakukan ini. Saya di sini untuk melihat Yang Mulia Lang, untuk tidak dipermalukan. Sebagai tubuh Tuan, aku harus menjaga martabatnya. Datang kepadaku. Dia menegakkan dirinya dan mengambil inti dari pohon primordial. Sambil mencengkeram tongkat kayunya, dia berteriak dengan kebanggaan dan kesombongannya, tubuh Tuan kedamaian abadi tidak pernah hilang dan tidak pernah mundur. Qi Jiwi menghela nafas dan meratap, aku takut banyak orang akan mati lagi karena kita keluar. Pertama, di kolam giok, dan sekarang, di istana Yang Mulia Lang. Apakah Master Sekte Qin benar-benar ingin merobek surga langit yang baru? Jantung Yun Chuxiu melonjak ketika dia melihat batang kayu itu. Inti pohon primordial. Gadis kecil ibu pertiwi itu pergi untuk menyenangkan orang ini. Baru saja, bocah dewa kaisar Langshuan itu menyelinap pergi dan tidak ada di sini. Yang Mulia Mu tidak dapat melepaskan semua potensi inti. Jika saya membantunya, seharusnya mudah bagi kami untuk merobek tempat ini. Kegembiraan muncul di matanya. Qin Mu mengangkat inti pohon primordial dan dengan dingin bertanya, siapa yang mau petunjuk dari saya? Dia memiliki perhitungan sendiri di dalam dirinya. Setelah mencari masalah dengan Yang Mulia Lang Mulia dan menciptakan masalah dengan para raksasa lain dari surga celestial, saya akhirnya akan dapat melihat Dao Ancestor di surga celestial, Dao Sekti. Chang Siting melirik seorang pemuda yang melangkah maju dengan senyum yang dangkal. Dia membungkuk dan berkata, murid Yang Mulia Surgawi, Shen Wanzhou. Tolong tuntun aku, Yang Mulia. Chang Siting berdehem dan mengingatkannya, Brother Wanzhou, jangan sakiti Yang Mulia Mu. Kami adalah tuan rumah dan harus memperlakukan tamu kami dengan baik. Qin Mu berkata dengan kaku, tidak perlu untuk itu. Luka saya semua yang Anda inginkan. Shen Wanzhou tertawa dan berkata, aku bisa membiarkanmu pergi dulu sehingga aku bisa melihat kekuatan tubuh tuan. Qin Mu sangat marah, dan ki vital membanjiri inti pohon primordial, yang memungkinkan potensinya dilepaskan sepenuhnya saat dia berpikir, haruskah aku membunuhnya dengan satu pukulan? Jika saya melakukannya, orang lain mungkin tidak berani menantangku. Tiba-tiba, kekuatan sihir yang luar biasa keras membanjiri inti. Itu sangat menakutkan dan dalam, jauh melampaui kultivasinya. Faktanya, itu ribuan kali lebih kuat daripada kultivasinya.
Qin Mu merasa kaget ketika inti di tangannya berubah menjadi pilar raksasa yang menembus langit. Menyapu ke arah Shen Wanzhou dan menghancurkannya. Bukan saja dia dihancurkan, tetapi murid-murid Dewa Kaisar-Kaisar Langshuan yang lain tidak bisa lepas dari nasib buruk mereka, dan mereka juga dihancurkan oleh inti pohon primordial. Chang Xiting melihat bahwa segalanya tidak berjalan dengan baik dan mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Namun, dia masih dihancurkan oleh kekuatannya yang menakutkan sampai-sampai dia muntah darah dan terbang pergi. Pilar besar yang luar biasa di tangan Qin Mu menyapu istana ilahi Langshuan di tengah-tengah kengeriannya. Ruang di bawahnya dihancurkan dan menghancurkan istana. Istana dan aula istana ilahi Langshuan tersapu oleh kekuatan yang menakutkan dan jatuh dari langit surgawi ke langit yang luas dan berbintang. Tongkat Qin Mu menghancurkan sebagian besar istana ilahi Langshuan. Karena kaget dan marah, dia menoleh ke arah Yun Chuxiu dan berkata dalam peringatan, "Gadis kecil, saya telah mentolerir Anda cukup lama." Yun Chuxiu juga menjadi marah dan bangkit. "Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah Anda pikir saya belum mentolerir Anda?" Qin Mu tertawa dan menyerang Yun Chuxiu. "Mengapa menyerang murid-murid yang mulia? Jika Anda ingin bertarung, lawanlah yang mulia surgawi sendiri." Qi Jiwi dan Yun Jianli melongo melihat pemandangan itu. Mantan buru-buru menendang naga kilin dan menuntut penjelasan, "Saudara kedua, apa yang terjadi?" Naga kilin mengangkat kepalanya dan melihat Qin Mu dan Yun Chuxiu saling bertukar pukulan di istana yang rusak. Sosok mereka melompat di udara seolah-olah mereka terbang, bergerak sangat cepat. Chuxiu bisa menjadi permaisuri surgawi atau saudara perempuannya, Nyonya Yuan. Naga kilin berkata, batang kayu yang diambil oleh Master Kultus tadi disebut inti dari pohon primordial. Cincin pertumbuhannya menunjukkan usia 50 juta tahun, dan sangat kuat. Ini adalah harta berharga yang disempurnakan oleh Ibu Pertiwi. Namun, Master Kultus tidak dapat melepaskan kekuatan harta kuno yang berharga ini. Meskipun begitu, oleh karena itu, Master Sekte menyimpulkan bahwa itu karena Yun Chuxiu melakukan sesuatu. "Permaisuri surgawi, Nyonya Yuanmu?" Yun Jianli heran ketika mendengar itu, kemudian dia menjadi sedikit takut. Bukan saja dia menjadi saudara sumpah dengan keberadaan yang begitu menakutkan, tetapi dia juga telah membuatnya bersamanya untuk memata-matai dia, memeriksa niatnya. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit dingin di punggungnya. Namun, dia mulai merasa bingung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Brother Longfi, tahukah Anda jika Yun Chuxiu adalah permaisuri surgawi atau Nyonya Yuanmu?" Qi Jiwi berteriak, "Bagaimana mungkin wanita cantik ini menjadi permaisuri surgawi atau Nyonya Yuanmu?" Pada saat yang sama, dia sangat ingin tahu. Selama waktu ini, kilin naga selalu tidur atau makan, tampaknya dalam keadaan kacau, dan dia tidak melihat banyak interaksi antara dia dan Qin Mu. Begitu buruk sehingga jatuh ke reruntuhan. Istana dan aula yang tak terhitung jumlahnya telah membuang formasi asli mereka dan hancur berantakan, dalam kekacauan total. Qin Mu berdiri di aula tahta yang terbang di sekitar dengan gila, dan Yun Chuxiu sangat jauh darinya, juga berdiri di aula tahta. Namun, kedua struktur ini bergerak ke arah yang sama sekali berbeda. Satu bergerak ke atas langit, sementara yang lain jatuh. Di antara kedua struktur ini ada banyak pilar raksasa dan istana yang runtuh, yang bertabrakan tanpa tujuan. Juga, ada banyak gunung ilahi terbang di sekitar, bersiul saat melewati. Itu adalah adegan kekacauan. Sebelumnya, Yun Chuxiu secara tak terduga melepaskan kekuatan sihir yang mulia surga dan mengaktifkan kekuatan inti pohon primordial, menghancurkan sebagian besar istana ilahi Langshuan Divine Palace. Ini adalah alasan dibalik kemarahan Qin Mu. Dia pergi ke sana dengan tujuan menyebabkan konflik kecil dan tidak ingin berselisih dengan Dewa Kaisar Langshuan, Yang Mulia Lang. Selama dia menolak mengakui bahwa dia salah, tidak ada yang mulia bisa lakukan padanya. Tindakan yang tak terduga dari Yun Chuxiu setara dengan menampar wajah Yang Mulia Lang 10 kali sambil memegang lehernya. Meskipun dia adalah Yang Mulia Mu, salah satu dari 5 penatua yang mendirikan aliansi surga, Celestial Lang Yang Mulia tidak akan duduk diam setelah ini. Dia akan pergi dari bergerak di dalam kegelapan untuk secara terbuka mengambil tindakan terhadapnya. Qin Mu mengangkat tangannya dan menampar telapak tangan ke arah Yun Chuxiu, yang dipisahkan darinya oleh banyak istana terbang liar. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berdenyut di belakangnya, menari di langit. Dalam sekejap mata, mereka membentuk galaksi yang luar biasa. Cahaya bintang bertemu sebagai energi ilahi dari magnetisme antara bintang-bintang yang tiba-tiba melonjak. Galaksi berubah menjadi arus besar, mengalir maju dengan ganas bersamaan dengan serangan telapak tangannya. Segera, struktur-struktur yang terbang di sekitar dengan gila tertarik oleh seni ilahinya. Energi ilahinya dari magnetisme menangkap benda-benda besar itu, dan kekuatan magnet tanpa batas mengunci tubuh Yun Chuxiu di tempatnya, menarik benda-benda raksasa itu untuk menabraknya. Kekuatan magnet yang menakutkan dan kuat menyebabkan ruang di sekitar Yun Chuxiu berubah bentuk. Ketika dia jatuh,
istana-istana raksasa, bersama dengan sisa-sisa pilar batu yang hancur, batu bata yang pecah, dan ubin, semuanya menabraknya. Adegan itu sangat menakutkan. Qin Mu mengeksekusi seni magnetisme ilahi dan memperoleh keuntungan atas medan perang. Struktur istana ilahi Langshuan terbuat dari logam ilahi dan sangat berat, yang menambah kekuatan seni ilahi. Bahkan dewa sejati tidak akan sanggup memikul beban gabungan dari struktur ini. Qi Jiwi dan yang lainnya menatap apa yang sedang terjadi dan melihat ubin yang pecah dan batu bata yang hancur menumbuk Yun Chuxiu seperti komet. Ruang di sekelilingnya dikerut oleh kekuatan magnet, meningkatkan kecepatan ubin dan batu bata ini, membuat mereka tidak kalah dengan senjata ilahi. Naga Kilin berkata, "Saudari Yan apakah Anda masih ingat teratai kembar di Ruins of End? Ada peti mati kristal dengan seorang wanita di dalamnya." Master Kultus berkata bahwa dia adalah saudari permaisuri surgawi, Nyonya Yuanmu. Yan mengangguk berulang kali. Tentu saja, dia ingat. Dia juga menangkap cacing besar di dunia di dalam bunga di Ruins of End. Butuh waktu lama sebelum dia selesai memakan cacing itu. Naga Kilin berkata, selama insiden di Jade Pool, ketika kedua yang mulia Celestial bergabung melawan Celestial yang mulia, itu adalah situasi yang sangat mendesak dan mendesak. Karenanya Master Sekte mengambil peti mati kristal dan meletakkannya di depan Yun Chuxiu, berencana untuk menghidupkan kembali Nyonya Yuanmu. Selanjutnya, yang mulia surgawi lainnya tiba, memulihkan keseimbangan situasi dan membuat kedua belah pihak seimbang. Karena itu, Cult Master tidak melanjutkan dengan menghidupkan kembali Nyonya Yuanmu. Jadi siapa yang datang untuk membantu? Wajah Qi Jiwi dan Yun Jianli penuh kejutan ketika mereka menatap Kilin Naga dengan kosong. Naga Kilin berkata, diharapkan, Yun Chuxiu yang membantu. Kalau begitu, Yun Chuxiu hanya bisa menjadi Nyonya Yuanmu atau permaisuri surgawi. Baru saja dia menyelesaikan kalimatnya, Yun Chuxiu merentangkan tangannya untuk melakukan pukulan di udara. Jurang maut muncul, dengan cepat menghancurkan gerakan Qin Mu yang tampaknya kuat. Yun Chuxiu berdiri di atas jurang. Itu adalah jurang dari Ruins of End yang diciptakan oleh Art Divine-nya, dan sepertinya itu bisa menelan semua yang ada di dunia. Galaksi yang berputar-putar diciptakan oleh seni ilahi Qin Mu, energi ilahi yang memutarbalikkan magnetisme, batu bata pecah yang tak terhitung jumlahnya dan ubin yang hancur, dan istana yang runtuh dan aula besar, mereka semua jatuh ke dalam jurang reruntuhan akhir. Setelah melihat ini, Qi Jiwi, Yun Jianli, dan sisanya tertegun. Jenis seni ilahi ini adalah apa yang diketahui oleh para saudari permaisuri surgawi. Sepertinya Yun Chuxiu memang salah satu dari dua saudara perempuan. Qi Jiwi berteriak, "Kakak kedua, tidakkah kamu tidur selama ini? Bagaimana Anda tahu begitu banyak?" Naga Kilin memberinya pandangan jijik dan berkata dengan tenang, "Yang kamu lihat adalah aku tidur, tetapi kamu tidak menyadari betapa rajinnya aku. Saya berkultivasi saat saya tidur siang. Orang yang paling pekerja keras di dunia jelas adalah Master Sekte, tetapi saya yang kedua." Yan penuh pujian, dan dia mengeluarkan pil semangat. Naga Kilin membuka mulutnya tepat pada saat Yan meraih dengan pil semangat dan memasukkannya ke mulutnya. Saat Naga Kilin memakan pil roh, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya telah mengikuti guru kultus selama bertahun-tahun. Orang yang saya temui adalah dewa yang terkenal, memiliki kultivasi yang tak terkira, atau kebijaksanaan yang sangat mendalam. Atau mereka bisa menjadi praktisi reformasi yang kuat, yang mulia, atau dewa suci. Karenanya, pengetahuan dan cakrawala saya meningkat secara alami, sama seperti bagaimana sebuah kapal naik dengan ombak." Jurang Yun Chuxiu dari reruntuhan seni ilahi telah menelan seni ilahi Qin Mu bersama dengan struktur yang rusak. Jurang besar itu berkerut dan bergetar, bersiap untuk memuntahkan arus yang gelap dan kuat ke arah Qin Mu, yang berubah dari hal-hal yang telah ditelannya. Tiba-tiba, galaksi berikutnya yang dia tindak lanjuti berubah menjadi penampakan Adipati Surga, menghantam jurang Ruins of End dengan pukulan. Ekspresi Yun Chuxiu sedikit berubah. Qin Mu awalnya menggunakan energi ilahi dari magnetisme sebagai seni ilahinya. Energi ilahi dari magnetisme antara bintang-bintang sangat kuat, jadi dia tidak berharap dia akan menggunakan bintang-bintang untuk berubah menjadi surga Duk. Seni ilahi sebelumnya tampak seperti satu gerakan, tetapi, pada kenyataannya, dua. Hubungan antara Ibu Pertiwi dan Adipati Surga tidak jelas dan rumit. Ibu Pertiwi pernah menyelinap ke Suandu untuk mencuri esensi Adipati Surga, melahirkan beberapa anak. Dao besar dari kedua dewa kuno ini memiliki efek yang saling melengkapi. Namun, Ibu Pertiwi juga memiliki hubungan yang tidak jelas dengan dewa-dewa kuno lainnya. Dia pernah menyelinap ke Youdu untuk mencuri esensi penguasa bumi dan memiliki beberapa anak. Dewa-dewa lain juga punya pengalaman mencuri esensi mereka. Oleh karena itu, Adipati Surga tidak terlalu menyukai Ibu Pertiwi. Qin Mu berhasil dengan serangannya. Dia terbang di atas Yun Chuxiu, dan seni ilahi martial Dao yang besar meledak, meninju dengan pukulan. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu sudah lolos dari ikatan para dewa kuno?" Qin Mu sepenuhnya melepaskan kultivasinya dan dengan dingin berkata,
lalu mengapa Anda masih menggunakan seni ilahi dewa-dewa kuno? Aula besar di bawah kaki Yun Chusiu pecah berkeping-keping. Dengan desir, aula besar yang dihancurkan oleh keduanya jatuh seperti komet, menghilang dari mata semua orang. Pada saat berikutnya, sebuah sungai panjang muncul, dan Yun Chusiu berdiri di atasnya. 5 awan besar telah berubah menjadi senjata ilahi lonceng api, dan lonceng raksasa mengelilingi Qin Mu, gemetar hebat. Sungai surgawi berputar dan melilit, merantai Qin Mu. Di belakangnya, seekor kura-kura naga dan ular terbang berputar-putar, mengaum dengan marah. 1000 bulu berbulu bergabung dengan sungai celestial, dan ketika sungai besar berputar, bulu ular terbang keluar dari air seperti pisau, menebas ke arah Qin Mu, yang terjebak di tengah. Kecepatannya cepat seperti kilat, kekuatannya seperti menggulung petir. Lonceng api senjata ilahi yang terbentuk dari 5 awan besar bergetar tanpa henti sampai ruang di sekitar Qin Mu hancur menjadi beberapa bagian. Penyu naga mengguncang tubuhnya, dan potongan cangkangnya naik ke udara. Itu membentuk segel berbentuk kubus yang sangat tebal, menjebak Qin Mu di dalam. Kubus mencegahnya melarikan diri, dan satu-satunya pilihan adalah untuk disempurnakan sampai mati oleh 5 awan besar dan ular terbang sungai surgawi. Jika Yun Chusiu memang permaisuri surgawi atau Nyonya Yuan Mu, dia memang telah lolos dari ikatan para dewa kuno. Ekspresi Qi Jiwi sedikit berubah saat dia berbalik ke arah Yun Jianli. Tuan yang sakit, bagaimana kamu bisa mengenalnya dan menjadi saudara sumpah? Wajah Yun Jianli sedikit pucat. Dia melepaskan tawa pahit dan berkata, bagaimana saya tahu kemampuannya begitu kuat? Bahkan melawannya di dunia yang sama, Yang Mulia Mu tidak dapat mengalahkannya. Tepat pada saat ini, murid besar Yang Mulia Lang Mulia, Chang Xiting, terbang di udara, menerkam ke arah Qin Mu dan Yun Chusiu dari jauh. Dia terluka parah oleh inti pohon primordial, dan istana ilahi Langshuan telah hancur berkeping-keping. Kehilangannya begitu besar sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia tidak punya pikiran lain selain untuk membunuh Mu Mulia. Yan Er membentangkan sayapnya dan menjelma menjadi seekor burung pipit naga. Roh primordialnya terbang keluar, dengan paksa memblokir serangannya secara langsung. Kemarahan Chang Xiting tidak bisa diatasi. Dia akan bertarung sampai mati dengan Yan Er ketika Yun Jianli tiba-tiba berteriak, "Kakak Chang, tenang. Itu bukan Yang Mulia Mu yang menghancurkan istana Langshuan Divine Anda, itu adalah permaisuri surgawi." Saat Chang Xiting hendak bersumpah, sepertinya dia tiba-tiba terciprat dengan baskom berisi air dingin, basah kuyup oleh dingin yang menembus. Suaranya bergetar ketika dia bertanya, "Tuan yang sakit, apa yang kamu katakan?" Yun Jianli tampaknya tidak terganggu dan berkata, "Permaisuri surgawi menggunakan senjata ilahi Qin Mu dan menghancurkan istana ilahi Langshuan Anda." Ekspresi Chang Xiting berubah dengan cepat. Dia melihat ke arah wanita muda dan Qin Mu, yang bertarung di antara reruntuhan yang kacau, dan bergumam, "Permaisuri surgawi." Naga Kilin meliriknya dan berkata perlahan, "Saya tidak yakin apakah Anda akan berhasil bahkan jika Anda melarikan diri sekarang. Tuanmu tidak akan memaafkanmu atas kehancuran istana ilahi Langshuan, dan sekarang setelah kau tahu itu adalah permaisuri surgawi yang menyebabkan masalah dalam gelap, dia tidak akan mengampunimu." Anggota badan Chang Xiting menjadi dingin, dan dia segera terbang dengan teriakan. Dia tahu dia dalam kesulitan besar. Meskipun Dewa Kaisar Langshuan akan mengampuni dia masih akan menjadikannya neraka. Siapa yang tahu berapa tahun dia akan ditekan sebelum dia dibebaskan. Bagaimanapun, penghancuran istana kerajaan Langshuan adalah kehilangan muka yang besar bagi Yang Mulia Surgawi ini, jadi dia ingin menghukumnya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa serangan itu dilakukan oleh permaisuri surgawi, dia memahami gawatnya situasi. Permaisuri surgawi tidak akan memberinya kesempatan untuk memberitahu Dewa Kaisar Langshuan tentang kebenaran. Itu sebabnya dia membuat keputusan yang menentukan, melarikan diri dari istana Langshuan Divine untuk melindungi hidupnya. Di sisi lain, segel kura-kura hitam tiba-tiba meledak. Qin Mu memegang pisau di masing-masing tangannya, dengan paksa meretas seni ilahi besar Yun Chusiu yang terbuka. Dia kemudian menebas ke arahnya, kekuatan sihirnya melonjak liar. Yang dengan nama keluarga Qin, apakah kamu tidak tahu kapan harus mundur? Kepala indah Yun Chusiu hampir dipotong oleh tebasan pisaunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, menurunkan suaranya dan berkata, "Aku sudah menyerah padamu. Bagaimana lagi menurutmu kamu bisa menyamai kekuatan sihirku? Setumpuk kotoran ini adalah hadiah saya untuk Anda, bawa saja bersama Anda." Qin Mu sangat marah. Dengan kilasan tubuhnya, cahaya bintang memenuhi langit ketika tubuh jasmaninya melebar dengan mantap. Alis dan matanya putih, memberikan cahaya bintang yang tak terbatas, seperti versi yang lebih kecil dari Adipati Surga. Dia mengangkat tangannya, menggeser bintang-bintang di langit saat suaranya menggelegar. "Setiap tumpukan kotoran yang saya terima adalah karena kemampuan saya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk memberi saya apapun." Sepertinya Adipati Surga yang sesungguhnya telah tiba. Dia mengayunkan tangan dan kakinya, dan cahaya bintang di atas kepalanya melonjak ke arah langit, berubah menjadi Heavenly Dao ke-7,
Heaven Vault. The Heaven Vault sangat luas dan luas, meliputi radius 100 mil dengan biru-biru, menunjukkan kepada orang-orang bahwa keberadaan menakutkan yang mengendalikan Dao Surgawi dalam ruang ini adalah dia. Di telapak tangannya adalah Dao Surgawi keempat, Surga Mudra. Setiap serangannya tampak seolah-olah Adipati Surga menghukum kejahatan dan membalas kebaikan. Dia memukul hati Dao Chu Xiuyun, ingin membersihkan dosa-dosa di dalam dan kelemahan dan delikatenesnya. Dia ingin membersihkan sifat dewanya, membuatnya menjadi fana lagi. Akhirnya, dia ingin memukulnya sampai dia meratap dan merengek. Di belakangnya, hukum surgawi seperti gayung besar, pengetahuan surgawi seperti payung, yang surgawi seperti matahari raksasa, dan surgawi yin seperti bulan yang cerah. Di bawah kakinya adalah platform surgawi. Ki vital di bagian atas kepalanya telah berubah menjadi kanopi, sementara kedua matanya adalah mata surga, mengeluarkan amarah yang membakar dari surgawi Dao. Qi Jiwi menatap Yun Jianli dengan kaget dan berbisik, seni ilahi Master Sekte Qin sangat mirip dengan keluarga Yun. Keduanya selalu berubah, dengan segala macam seni ilahi di ujung jari seseorang. Yun Jianli juga mengungkapkan ekspresi kaget. Dia berkata, masih ada beberapa perbedaan. Celestial Venerable Mu sepertinya dia baru saja mengetahui jenis-jenis teknik ini, jadi dia tidak begitu terampil saat mengeksekusi mereka. Ini bukan teknik keluarga saya. Oh, saya tahu. Dia merendahkan suaranya dan berkata, Yang Mulia Mu terampil dalam seni penciptaan, dan dia sangat akrab dengan Heaven Li Dao. Karenanya, dia bisa melakukan teknik yang mirip dengan keluargaku. Yun Chuxiu didorong mundur pada setiap langkah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dari sudut pandangnya, Qin Mu tidak tahu bagaimana harus mundur. Dia berutang padanya hidupnya. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya di kolam giok untuk membantu Yang Mulia Surgawi dan melawan kedua Yang Mulia Surgawi itu, Qin Mu akan mati sekarang. Namun, serangan Qin Mu semakin ganas. Dengan segala macam seni ilahi surgawi Dao di ujung jarinya, ia melepaskan mereka dengan bebas. Kekuatan dari setiap gerakan sangat kuat, menunjukkan kekuatan-kekuatan sihirnya dan bagaimana ia telah jauh melampaui rekan-rekannya. Yun Chuxiu marah tapi ragu-ragu menampilkan lebih banyak kekuatan. Dia bisa merasakan banyak pasang mata yang berfokus pada apa yang terjadi di sini. Qin Mu adalah orang yang gegabah yang tidak mengerti gravitasi hal. Namun, dia tahu bahwa beberapa dari mata ini bisa jadi yang mulia. Jika dia membunuh Qin Mu atau menunjukkan keterampilan pamungkasnya yang sebenarnya, dia takut bahwa yang mulia lainnya akan memiliki pegangan padanya. Terutama keterampilan pamungkasnya. Si kecil ini sangat gigih. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya jika saya tidak melakukan teknik seni ilahi saya yang sebenarnya. Namun, tubuh ini bukan tubuh jasmani dari kapal hantu, tetapi tubuh jasmani yang saya buat menggunakan senjata ilahi penciptaan. Saat ini, itu tidak bisa menahan banyak kekuatan sihir. Ada beberapa kali di mana Yun Chuxiu hampir terluka, membuatnya marah. Tubuhnya saat ini hanya di alam jembatan ilahi dan belum naik ke alam istana surgawi. Sebelumnya, inti dari ledakan kekuatan pohon primordial didorong oleh kekuatan sihir yang disalurkan dari tubuh aslinya saat dia mengambil kesempatan untuk menyerang Celestial Venerable Lang. Namun, dengan hanya mengandalkan kemampuan tubuh ini, akan sangat sulit untuk bertahan melawan Qin Mu jika dia tidak menggunakan keterampilan pamungkasnya yang sebenarnya.